Situasinya cukup buruk, tetapi Qin Zheng mendengar apa yang dikatakan Chu Kangnan, dan sepertinya ada situasi yang lebih buruk dari ini, yang membuat Qin Zheng merasa ketakutan. Chu Kangnan memandang Qin Zheng dengan tenang dan berkata, "Jika aku memberitahumu, aku khawatir kamu akan kehilangan kepercayaan diri untuk bertarung. Meskipun senior ingin membantu mereka bertarung, dia tidak mau melakukannya. Jika Anda dapat memberitahu saya sebelumnya, bukankah itu berarti saya dapat membalikkan keadaan dalam waktu 2 bulan?" Qin Zheng mendengar banyak hal, "Saya sudah tenang turun sejak lama. Hal terburuknya adalah, kecuali tuanmu sendiri yang belenggu manusia dan dewa, kamu tidak akan bisa mengundang siapapun." Qin Zhengdao senior, apa yang Anda katakan agak berlebihan. Chu Kangnan berkata, "Tahukah Anda asal-usul telur yang diambil oleh orang-orang di zona terlarang pemakaman dewa?" "Saya tidak tahu. Itu adalah telur dewa di kuil pengadilan suci. Misteri macam apa yang tersembunyi di dalamnya hanya diketahui oleh dewa penguasa dan Raja Ibel 15. Telur itu telah dilihat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang di zona terlarang pemakaman dewa tidak bisa lagi menyimpannya karena kedatangan dewa yang diberikan. Tapi dia tidak mau melampaui kendalinya, dan ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak manfaat, jadi dia mengeluarkannya di dunia manusia dunia dewa, untuk mendapatkan telur dewa, memberikannya kepada mereka yang berada langsung di bawah dunia manusia. Kekuatan yang mengeluarkan perintah kematian harus diperoleh. Oleh karena itu, aliansi ilahi, keluarga kerajaan Ibel 15, dan keluarga kerajaan laut mengerahkan semuanya kekuatan mereka, hanya menyisakan 2 atau 3 anggota kelompok yang lebih tua untuk duduk sebagai pemimpin. Namun, kekuatan ketiga partai itu tidak sebanding, dan mereka jika Anda ingin mendapatkan keuntungan, Anda hanya bisa memenangkan orang kuat lainnya, jadi mereka masing-masing menggunakan trik unik mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa hampir semua penguasa belenggu manusia dan dewa di seluruh dunia manusia telah dimenangkan. Mereka yang bisa bertahan dan tidak ditarik tidak lebih dari 3 orang. Chu Kangnan menjelaskan dalam satu tarikan napas, di antara ketiga orang ini, 2 orang mengasingkan diri dan tidak pernah melakukan intervensi. Satu adalah Gong Ye Chang, dan yang lainnya adalah pencuri Jietian yang merupakan pemimpin dari 30 pencuri di Laut Tanpa Batas, dikatakan bahwa mereka belum keluar dari pengasingan, dan ada satu lagi yang terluka parah oleh Raja Ibel 15, dan hidup dan matinya masih belum pasti. Setelah Qin Zheng mendengar ini, dia menyadari betapa sulitnya situasi yang dia hadapi. Belum lagi jalan buntu, setidaknya memiliki arti situasi yang tidak bisa diselesaikan. Adapun rahasia ledakan asal-usul telur dewa di zona terlarang pemakaman dewa, tidak banyak menarik perhatiannya. Saya benar-benar tidak berpikir ada kemungkinan. Qin Zheng menyentuh ujung hidungnya, pikirannya berputar cepat. Jika kamu bisa mendapatkan dukungan dari Putri Mo, kamu masih memiliki kesempatan. Chu Kangnan berkata, Putri Mo adalah seni bela diri takdir dan telah membuka takdir surga. Sekarang dia berada di alam belenggu manusia dan dewa. Dengan karakteristik istimewanya, dia adalah milikku. Tidak ada jaminan untuk mengalahkannya. Dengan dia di sini, pasti ada peluang. Sayangnya, dia memiliki misi, dan takdir dewa entah bagaimana terkait dengan telur ilahi para dewa istana dewa manusia berjuang untuk telur dewa dengan seluruh kekuatan mereka. Faktanya, mereka memperjuangkannya, ini terkait dengan apakah Putri Mo bisa menjadi raja para dewa setelah menjadi dewa apa yang saya simpulkan, tetapi satu hal yang pasti, Putri Mo pasti berada di wilayah laut dan ingin memperjuangkan telur dewa, jadi tidak mungkin dia datang untuk membantu Anda, kecuali dia lebih suka mengambil risiko tidak bisa menjadi raja ya dewa, kalau begitu. Chu Kangnan menggelengkan kepalanya, aku khawatir dia tidak akan seperti ini. Seperti yang dikatakan Chu Kangnan, telur dewa sangat memprihatinkan. Apalagi Putri Mo tidak mengetahui bahwa dia membutuhkan bantuan, bahkan jika dia tahu, apakah dia benar-benar akan datang. Menurut apa yang dikatakan Chu Kangnan, tampaknya mustahil mendapatkan dukungan eksternal. Qin Zheng mengerutkan kening, tatapannya secara tidak sengaja menatap wajah acuh tak acuh Chu Kangnan, dan dengan pikiran di dalam hatinya, dia berkata, Senior, bukankah kamu akan memberitahuku begitu banyak hal tanpa tujuan apapun? Chu Kangnan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sikapnya dengan jelas memberitahu Qin Zheng bahwa anak kecil Anda akhirnya menyadari masalah utama. Qin Zheng berpikir sejenak dan berkata dengan ragu senior baru saja mengatakan bahwa Guan Tiantu meminta senior untuk menjadi kandidat pertandingan ketiga dari 2 kemenangan keluarga Siang dalam 3 pertandingan. Apakah ini hanya permintaan? Ya, Chu Kangnan mengangguk. Guan Tiantu mungkin tidak meminta senior untuk menang. Itu benar. Dengan kekuatan senior, dia mungkin tidak mengatakan dia khawatir dengan kegagalan Qin Zheng.
Qin Zheng tersenyum dan berkata, senior mungkin tidak peduli dengan kegagalan. Chu Kangnan tertawa keras dan berkata, Guan Tiantu berkata kamu licik, dan sepertinya itu benar. Qin Zhengdao Guan Tiantu telah melupakan satu hal. Keluhan antara senior dan Earth Zone begitu dalam dan telah terakumulasi selama 700 tahun, tapi dia ingin senior membantu Earth Zone. Kamu benar, mata Chu Kangnan melotot, dan Qin Zheng merasa merinding dengan niat membasmi yang kejam. Dia berkata dengan dingin, aku berhutang padanya, tapi itu tidak berarti dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Untuk menghinaku, dengan cara ini ya, kamu sebenarnya ingin aku membantu di Zone. Senior, menyerah saja jika waktunya tiba. Ini peringatan bagi Guan Tiantu, dan mungkin akan membuat Di Zun setengah mati. Chu Kangnan berkata itu tergantung apakah Anda bisa bertahan hingga putaran ketiga. Qin Zheng tercengang. Apakah kamu yakin akan memenangkan pertarungan antara kamu dan Gong Ye Chang? Tanya Chu Kangnan. Sejujurnya, saya tidak yakin. Qin Zheng berpikir sejenak, dan sangat sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, Gong Ye Chang bukanlah master biasa di alam belenggu manusia dan dewa jenis pembangkit tenaga listrik top yang diperkirakan akan menerobos dan memasuki alam dewa dalam beberapa tahun terakhir. Chu Kangnan berkata dalam pertempuran lainnya, peluang Anda juga sangat kecil. Qin Zhengdao senior, siapa yang tahu siapa yang masih berjuang untuk keluarga Siang? Chu Kangnan berkata itu He Qianli. He Qianli. Qin Zheng tahu bahwa salah satu dari 10 tuan muda teratas saat ini bernama He Qianli, tapi dia masih sedikit asing dengan nama He Qianli. Itu adalah master tua dari klan Ibel 15, klan kerajaan Shenhe. Ratusan tahun yang lalu, dia memberontak melawan klan kerajaan Shenhe karena konflik dengan pemimpin klan kerajaan Shenhe generasi sebelumnya. Sejak itu, dia telah mengalami banyak petualangan, dan sekarang dia hanya memiliki satu kaki. Sekarang setelah kamu memasuki alam dewa, kamu dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit penguasa di alam manusia yang dapat bertarung denganku, kata Chu Kangnan. Mampu melawan Chu Kangnan dianggap yang terbaik di dunia manusia. Qin Zheng tahu bahwa keadaan sedang dalam masalah. Bahkan jika Chu Kangnan ingin membantu mereka dan akhirnya menyerah, masalahnya adalah mereka bisa meraih kemenangan di dua pertempuran pertama. Kemenangan. Chu Kangnan menepuk bahu Qin Zheng dan berkata, dalam 2 bulan, itu tergantung bagaimana kamu membalikkan keadaan. Nah, kamu bisa datang ke sini kapan saja dan di mana saja. Setelah dia selesai berbicara, dia pergi. Adapun Chu Kangnan, dia telah menghabiskan kebajikan dan kebenarannya, terutama karena dia juga menghormati satu sisi dengan cara yang menjijikkan, tetapi sebenarnya dia tidak memandang Qin Zheng dari sudut pandang yang berbeda, jadi semuanya masih bergantung pada Qin Zheng. Qin Zheng berdiri sendirian di balkon, memandang ke kejauhan dengan bingung. Situasinya saat ini adalah meskipun orang bersedia membantu, tampaknya dia tidak dapat memenuhi persyaratan bantuan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi pada Qin Zheng dan sangat tidak nyaman. Tenang, Guan Tiantu jelas terlibat sepenuhnya dengan Di Zun, jadi dia harus diperlakukan sebagai musuh. Keluarga Si sendiri mengalami kekacauan internal yang disebabkan oleh Di Zun. Mereka tidak dapat memberikan bantuan yang efektif, dan Tian Zun serta yang lainnya bahkan lebih tidak tersedia. Saya harus mengandalkan diri saya sendiri kali ini. Qin Zheng menulis beberapa kata menggunakan metode alam pembasmi dewa untuk menenangkan dirinya sepenuhnya. Pikiran setenang air yang tenang. Dia berdiri di sana dengan tenang, dengan cepat menganalisis situasi saat ini dalam pikirannya. Memikirkan Guan Tiantu, Qin Zheng memiliki pertanyaan yang membingungkan. Dia ingin tahu mengapa Guan Tiantu membantu Di Zun seperti ini. Anda harus tahu bahwa Guan Tiantu selalu bersikap netral. Jika tidak, dia tidak akan terpilih sebagai anggota tetua yang tertinggal. Ketika dia bisa mendapatkan dukungan Guan Tiantu untuk bersaing memperebutkan penguasa wilayah utara, dia menggunakan Moonlight Lian Xinjade. Mungkinkah penguasa bumi juga mendapat perintah? Guan Tiantu tidak dapat menemukan harta karun yang begitu dia sukai, jadi dia membantu Di Zun seperti ini. Lupakan saja, kita akan membicarakannya nanti. Mari kita pikirkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. He Qianli sangat kuat sehingga dia sepertinya tidak dapat menemukan siapapun untuk melawannya, jadi hanya ada satu cara, yaitu aku akan mengalahkan Gong Ye Chang, dan kemudian Chu Kangnan akan dengan sukarela mengakui kekalahannya untuk sementara waktu, sehingga dia bisa menang. Cara terbaik untuk mengalahkan Gong Ye Chang adalah dengan membuat terobosan lain dan mencapai pencapaian besar Ningsen. Dengan kekuatan tempur saya masih cukup percaya diri, tetapi itu hanya bertahan 2 bulan. Kecuali ada peluang besar, itu sama sekali tidak mungkin. Sangat tidak realistis untuk mengatakan bahwa peluang besar sulit didapat.
Kami hanya bisa mempertimbangkannya secara realistis. Ya, saya memiliki banyak kekuatan magis dan seni bela diri. Bagaimana saya bisa menggunakannya untuk mengalahkan Gong Ye Chang? Pikiran Qin Zheng dengan cepat memikirkan keterampilan seni bela diri magis yang telah dia kuasai. Di antara mereka, ada yang kuat dan ada yang unik, tetapi apapun kombinasinya, tampaknya ada sedikit kepercayaan untuk mengalahkan Gong Ye Chang, terutama karena kekuatan magis bintang jatuh yang mengejar bulan dan kekuatan sihir abadi telah terungkap, itu sulit untuk mencapai efek kejutan. Setelah memikirkannya, metode alam pembasmi dewa muncul di benaknya. Rahasia alam pembasmi dewa tidak ada bandingannya, tetapi semua rahasia dapat diringkas dalam 5 kata. Saat ini Qin Zheng baru memahami kata pertama, yaitu kata rahasia, yang berisi dasar-dasar penyembuhan, menenangkan pikiran, dan mengusir roh jahat. Pada saat ini, teknik alam pembasmi dewa terlintas di benaknya, dan dia melihat ke kejauhan, perasaan aneh merayapi hatinya. Di depan, ada pegunungan hijau yang menjulang tinggi, pegunungan dan pegunungan, awan berkabut dan kabut beterbangan, dan burung bangau berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Ada keheningan antara langit dan bumi, seolah-olah semuanya telah jatuh ke dalam keheningan tertentu pada saat ini, dan waktu sepertinya menghentikan aliran, menuju adegan ini terpatri di benak Qin Zheng. Perasaan indah muncul di lautan pikiran dan menyebar. Sebuah kata tiba-tiba muncul dari lubuk hati Qin Zheng. Tentu, begitu kata ini muncul, Qin Zheng segera mengetahui bahwa itu adalah kata kedua dalam rahasia alam pembasmi dewa. Saat kata kedua dari misteri alam pembasmi dewa muncul, Qin Zheng tampaknya telah memahami sudut misteri alam pembasmi dewa dan menabraknya. Misteri kata, ding, tiba-tiba muncul di depan matanya. Rahasia penentuan kata metode alam pembasmi dewa berasal dari makna penentuan waktu, namun tidak berperan dalam menentukan waktu, melainkan menentukan kekuatan energi lawan yang sebenarnya. Qin Zheng bisa dikatakan sangat gembira saat menyadari metode membasmi para dewa. Misteri metode alam pembasmi dewa ini tidak ada bandingannya. Semua misteri diringkas menjadi 5 kata. Kata ding yang saya sadari sekarang sangatlah ajaib dan tidak dapat diprediksi. Misteri kata ini berasal dari misteri waktu, tetapi tidak ada hubungannya dengan misteri waktu. Namun, berbeda dengan kata mi membawa bantuan tambahan, tetapi kata ding membawa itu adalah perbedaan besar, dan itu bisa sangat membantu dalam pertempuran. Izinkan saya bertanya kepada Anda, begitu terjadi pertempuran sengit, musuh menyerang dengan ganas, dan kekuatan energi aslinya tiba-tiba tidak dapat digerakkan oleh kata misterius ding sejenak, apa konsekuensinya? Setidaknya Qin Zheng yakin bahwa di dunia manusia, dalam sekejap mata, bahkan ahli tak tertandingi di alam terbelenggu manusia dewa pasti akan memanfaatkan peluang ini dan menang. Panggilan. Setelah berdiri diam di balkon ini selama hampir 2 hari, Qin Zheng akhirnya menyadari misteri kata ding. Selama periode ini, tidak ada seorang pun yang datang mengganggu saya. Chu Kangnan datang ke sini 2 kali, dan ketika dia melihat penampilan Qin Zheng, dia tahu bahwa dia memiliki pemahaman. Melihat ini, Chu Kangnan juga kagum pencerahan dalam seni bela diri. Ini sangat berharga. Kapanpun ada krisis, pikiran tidak bisa tenang dan tidak mungkin berbicara tentang pencerahan. Pada titik ini, bahkan Chu Kangnan mulai memandang tinggi pada Qin Zheng. Setelah menyadari rahasianya, Qin Zheng mengucapkan selamat tinggal kepada Chu Kangnan, dan dia akan mencoba membalikkan keadaan di hari-hari berikutnya. Pertarungan untuk penguasa wilayah utara dengan 2 kemenangan dari 3 masih akan terjadi berikutnya. Setelah penguasa wilayah utara yang baru dipilih, maka itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Tidak ada aturan sama sekali penguasa bumi, yang juga membuat mereka berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan dan sangat sulit untuk menyelesaikannya. Cara terbaik adalah menyelesaikan sendiri terobosan tersebut, tetapi ini sangat tidak realistis. Qin Zheng meninggalkan negeri awan ini dan pergi ke keluarga Si dengan penuh pemikiran. Adapun Tianzun dan raksasa lainnya, mereka juga mencari cara Si Jie. Ini sangat penting, itu sendiri berada pada posisi yang sangat dirugikan. Jika ada perselisihan sipil lagi atau bahkan perpecahan dalam keluarga Si, maka tidak ada harapan besar untuk mengalahkan pihak Dizun. Dia terbang ke bawah. Sebelum mereka mendarat, mereka melihat 2 orang bangkit langsung dari tanah. Mereka berdua adalah lelaki tua, dan salah satunya adalah Guan Tiantu dari sesepuh. Arah mereka jelas merupakan tempat awan dan kabut tempat Chu Kangnan berada. Qin Zheng memandang lelaki tua lainnya. Meskipun dia tidak memiliki sayap bangau unik dari klan kerajaan Shenhe, orang-orang dari klan kerajaan Shenhe dapat menyembunyikannya sesuka hati setelah mereka mencapai alam transformasi kupu-kupu tidak melihatnya. Tapi lelaki tua ini memiliki temperamen alami seperti anggota keluarga kerajaan Shenhe.
Dia mengenakan pakaian putih bersih, dan rambut hitamnya disisir rapi anggota keluarga kerajaan Shenhe. Selain itu, dia dapat berinteraksi dengan orang yang berjalan di samping Guan Tiantu mungkin adalah He Qianli yang disebutkan Chu Kangnan telah meninggalkan keluarga kerajaan Shenhe. Qin Zheng, dari mana kamu kembali? Guan Tiantu secara alami melihat Qin Zheng dan berkata sambil tersenyum. Mau kemana, Penatua Guan? Qin Zheng bertanya tanpa menjawab. Guan Tiantu tertawa dan berkata, perkenalkan seorang teman lama untuk bertemu dengan saudara Chu. Qin Zheng mendengus tidak mungkin preman yang ditemukan Penatua Guan untuk keluarga siang. He Qianli, yang awalnya terlalu malas untuk melihat ke arah Qin Zheng, mengerutkan kening ketika mendengar ini dan matanya sedikit dingin, tetapi dia tetap tidak berbicara dan hanya berdiri di samping dengan dingin. Haha, itu hanya seorang teman. Kamu terlalu banyak berpikir. Penatua Guan, penguasa aliansi ilahi telah meninggalkan Anda untuk mengambil alih aliansi ilahi, tetapi dia menghargai sifat netral Anda, namun Anda sangat menyukai satu pihak. Apakah Anda tidak takut menimbulkan masalah bagi diri Anda sendiri? Ketidaksukaan Qin Zheng terhadap Guan Tiantu menjadi semakin serius. Dia menemukan bahwa jelas mereka dan Di Jun lah yang bertarung dengan sengit. Guan Tiantu bisa saja tetap netral dan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, dia bahkan berteriak dan melempar lebih keras dari Di Jun dan yang lainnya. Guan Tiantu berkata sambil tersenyum saya, Guan Tiantu, telah hidup selama ratusan tahun, dan tidak ada yang berani mengancam saya. Qin Zheng mengerutkan bibirnya, tidak repot-repot berbicara secara terbuka atau sembunyi-sembunyi, dan berkata dengan lugas jadi bagaimana jika saya mengancam Anda, 2 bulan, Penatua Guan, sebaiknya Anda mengingat kalimat ini. Oh, apa yang kamu bicarakan? Guan Tiantu mencibir. Selama aku, Qin Zheng, ada di sini, mungkin saja membalikkan keadaan, kata Qin Zheng dingin dan pergi. Anak yang sombong, cibir Guan Tiantu. He Qianli menggerakkan sudut mulutnya, seseorang yang begitu sombong hanya bisa dikatakan terlalu percaya diri. Dengan dia bisa membalikkan keadaan. Sungguh bercanda, dia bukan siapa-siapa. Guan Tiantu tertawa keras dan berkata abaikan dia ditakdirkan untuk menjadi pecundang. Mengapa kamu begitu marah padanya? Ayo kita temui Chu Kangnan. Mereka berdua berbicara dan tertawa dan pergi ke tempat awan dan kabut. Keluarga Si. Sejak 2 hari yang lalu, ada tanda-tanda perpecahan dalam keluarga Si. Sejauh ini, keluarga Si berada dalam keadaan yang sangat tegang. Semua anggota keluarga Si, baik yang sedang keluar untuk urusan bisnis maupun urusan pribadi, semuanya bergegas kembali. Setelah kembali, keluarga Si pintu rumah ditutup, dan tidak ada pengunjung yang diperbolehkan. Konon pertemuan antara orang tua dan sesepuh berlangsung selama 2 hari 2 malam dan belum berakhir. Tidak ada yang tahu konfrontasi sengit macam apa yang sedang terjadi di dalam gereja Presbyterian, tetapi semua anggota keluarga Si mencium suasana perpecahan. Bahkan 2 leluhur keluarga Si, Jane, tidak mengungkapkan pendirian mereka faksi kepala keluarga Si Jie dan tetua tertua Si Lianke. Perselisihan satu sama lain tidak diragukan lagi memberitahu orang lain bahwa kedua leluhur keluarga Si masing-masing mendukung satu orang, atau mereka belum memutuskan dan sedang mengamati siapa yang lebih cocok untuk didukung melalui perselisihan tersebut antara kedua pihak. Secara keseluruhan, keluarga Si sangat gugup. Qin Zheng datang ke rumah Si dan mengerutkan kening saat melihat situasi ini. Untuk mengatakan bahwa kemampuan Penatua Agung Si Lianke benar-benar rentan terhadap Si Jie, apakah itu kemampuan, kekuatan tempur, atau kebijaksanaan, mereka jauh di belakang, tetapi dia dapat bertahan sampai sekarang. Tidak peduli hasilnya, saya hanya bisa mengatakan bahwa 2 tetua keluarga Si Zhu mungkin pada awalnya condong ke sisi Bumi Zun, tapi hanya ketidakseimbangan sebesar itu yang bisa menyulitkan Si Ji untuk mengatasinya. Qin Zheng memiliki status khusus. Bagaimanapun, dia adalah orang yang dipilih oleh Patriark Si Jie untuk mendukungnya. Setibanya di sana, para pendukung setia Si Jie segera mengatur tempat tinggal untuknya. Letaknya di halaman samping sebelah halaman kepala keluarga untuk Yu Jingjing, dan dia juga kita harus menunggu di sini untuk mengetahui sikap terakhir Si Jia. Setelah mengusir para pelayan dan yang lainnya, Qin Zheng memikirkan cara untuk memecahkan situasi. Masalah pertama yang dihadapi saat ini adalah keluarga Si. Pertama, biarkan keluarga Si mendukung Anda sepenuhnya, sehingga Anda dapat merencanakan cara bertarung dengan Di Jun selanjutnya. Saat dia memikirkannya, dia menyadari ada sosok melintas di depannya, dan ada orang tambahan di ruangan itu. Qin Zheng mendongak dan sedikit tercengang. Kenapa kamu ada di sini? Pengunjung itu tersenyum dan berkata, jika Anda membutuhkan saya ada di sini. Hati Qin Zheng tidak bisa membantu tetapi mandek.
Kecantikan tiada taraf di hadapannya tidak banyak berubah. Dia masih terlihat sama seperti sebelumnya. Wajah cantik dan lekuk tubuhnya yang bergerak tidak berubah. Hanya temperamen menawan yang terpancar dari seluruh tubuhnya yang memberikan perasaan yang sangat kuat pada jiwanya. Dia adalah Putri Mo. Qin Zheng menatap Putri Mo dengan tatapan kosong. Putri Mo juga menatapnya dengan lembut. Mata mereka bertemu. Tidak ada yang mengatakan apapun, mereka hanya saling memandang dengan tenang. Kamu datang dari laut. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Qin Zhengcai berbicara. Ya, pemandangan di laut sangat bagus. Putri Mo merapikan rambutnya dan memperlihatkan telinga halus serta leher putihnya. Qin Zhengdao, mengapa Anda pergi ke wilayah laut? Putri Mo berkata, bukan apa-apa. Kamu datang terburu-buru, dan kamu bahkan tidak menghilangkan nafas laut. Qin Zheng mengulurkan tangan dan memegang tangan ramping Putri Mo yang terasa sedikit dingin. Tubuh halus Putri Mo bergetar sedikit, sendewa kegembiraan muncul di wajahnya yang dingin, garis merah muncul di matanya yang cerah, dan lebih banyak kristal berputar-putar di lingkaran matanya. Sikap acuh tak acuh dan dingin sebelumnya sudah tidak ada lagi. Dirinya ke dalam pelukan Qin Zheng, memeluknya erat-erat, dan menangis tanpa suara. Sejak dia diasingkan dari Qin Zheng karena pilihannya, Putri Mo menjadi sangat tertekan. Terakhir kali, dia mencoba yang terbaik untuk membantu Qin Zheng memahami Raja Donghai yang lama, Qin Guxing, dan dia bahkan ingin mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Qin. Keterasingan Zheng darinya. Untuk menariknya kembali, siapa sangka Qin Guxing bisa begitu kejam. Bahkan jika dia mengaktifkan takdir dari surga, dia masih gagal untuk menang dan melewatkan kesempatan karena insiden telur dewa di zona terlarang pemakaman dewa. Anda harus tahu bahwa di sekitar telur dewa, hampir 95% penguasa belenggu manusia dan dewa di dunia manusia berkumpul, dan pertarungannya sengit. Ketika orang yang menangkap telur dewa mengetahui tentang situasi aliansi dewa, dia dengan sengaja memberitahu Putri Mo, meskipun itu adalah dewa. Meski begitu, Putri Mo masih tidak ingin mengatakan betapa bertekadnya dia untuk datang ke sini, tapi Qin Zheng benar-benar tersentuh oleh ini. Qin Zheng sudah mengetahui pentingnya telur dewa bagi Putri Mo dari Cukangnan. Biarkan dia lewat. Qin Zheng dengan lembut membelai rambut Putri Mo dan berkata dengan lembut. Putri Mo mengangkat kepalanya, dengan air mata masih di pipinya. Matanya yang menawan sangat menyentuh, dan sepertinya hatinya terbuka. Rambutnya sedikit berantakan, menutupi wajahnya, dan dia berkata dengan lembut, cium aku, biarkan aku tahu kamu sudah benar-benar melupakan rasa sakitnya. Melihat wajah lembut, ekspresi sedih dan penuh harap, dan bibir merah cerah, hati Qin Zheng tiba-tiba terbakar, dan kenangan mengintip Putri Mo ketika dia masih muda, dan diam-diam jatuh cinta dengan putri terlintas di benaknya. Mo, adegan demi adegan membuat hatiku semakin penuh gairah. Aku tidak tahan lagi. Aku menundukkan kepalaku dan menciumnya dengan kuat. Keduanya berciuman dengan gila-gilaan dan hanya ingin melupakan segalanya. Setelah ciuman yang menyakitkan, Putri Mo bersandar di pelukan Qin Zheng seperti wanita kecil, dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Meskipun telur dewa dapat sangat membantunya untuk menjadi dewa di masa depan dan bahkan menjadi raja para dewa, namun ketika dia mengetahui dilema yang dihadapi Qin Zheng, dapat dikatakan bahwa dia menghadapi pilihan lain. Kali ini pilihannya berbeda dari yang terakhir kali. Kali itu adalah keputusan hidup dan mati. Tapi kali ini, bahkan jika Qin Zheng gagal, setidaknya tidak ada bahaya mungkin kehilangan kesempatan untuk menjadi raja para dewa. Meski begitu, Putri Mo bahkan tidak memikirkannya dan bergegas secepat mungkin. Hasilnya membuatnya merasa sangat manis. Jika Anda melewatkannya sekali, tidak akan pernah ada yang kedua kalinya. Putri Mo mengulurkan tangan dan membelai pipi Qin Zheng, dan berkata dengan lembut, kamu tahu, akhir-akhir ini, aku tidak pernah bisa tidur nyenyak. Aku tidak menyalahkanmu, kata Qin Zheng. Putri Mo menutup mulutnya dengan tangannya, jangan bicara, aku hanya ingin beristirahat di pelukanmu sebentar. Baru kemudian Qin Zheng menyadari bahwa masih ada sedikit kelelahan di wajah Putri Mo. Dia berpikir bahwa dia telah berusaha keras untuk memperjuangkan telur dewa, jadi dia segera mengangguk. Dengan senyuman manis dan kecupan di bibir Qin Zheng, Putri Mo berbaring di pelukan Qin Zheng dan memejamkan mata. Setelah beberapa saat, dia tertidur. Tidur nyenyak dan manis, masih ada senyuman di wajah cantiknya dalam tidurnya, yang membuat Qin Zheng merasakan sakit di hatinya. Sejak terakhir kali, wanita ini menderita di dalam hatinya. Qin Zheng dengan lembut membelai pipi halus Putri Mo, mengingat segala sesuatu di masa lalu dan melihatnya dengan bingung. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Putri Mo terbangun dari tidurnya. Begitu dia membuka matanya, dia melihat tatapan lembut Qin Zheng. Hati Putri Mo dipenuhi dengan rasa manis.
Dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk menyerah menjadi raja para dewa lain. Bagus. Bangun, apakah kamu tidur dengan nyenyak? Hebat, saya mendapatkan tidur terbaik dalam lebih dari 20 tahun. Qin Zheng mengulurkan tangan dan menepuk ujung hidungnya, Putri Mo kita masih bisa berbohong. Hehe, kamu hanya perlu tahu, katakan saja padaku. Putri Mo tertawa dan berbalik untuk duduk, menyisir rambutnya, menatap Qin Zheng dengan mata cerah. Jangan tanya aku, setelah pertarungan dengan Qin Guying sesuatu. Saya baru saja berpikir untuk bertanya. Qin Zheng tersenyum. Putri Mo berkata baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu dengan enggan. Dia memegang lengan Qin Zheng, meremasnya dengan payudaranya yang montok, dan menyandarkan kepalanya di bahunya. Qin Guying akhirnya berkata dia tidak bisa menyusulku dan menyerah dan pergi, tetapi dia masih diam seperti biasanya. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak dapat menemukannya. Sekarang saya mulai curiga bahwa Qin Guxing harus menjadi tambahan dari identitasnya sebagai Raja yang Lama Laut Cina Timur, ada lapisan lain yang identitasnya tidak diketahui, dan identitas ini harusnya terkenal di dunia manusia, sehingga sulit bagi orang untuk memikirkannya dan kemudian menemukannya. Perasaan Qin Zheng terhadap Qin Guxing sangat rumit. Memang benar bahwa Qin Guxing memiliki motif tersembunyi dalam menyelamatkan dirinya sendiri dan memperlakukannya dengan baik, tetapi pada akhirnya dialah yang mengizinkannya untuk memulai jalur seni bela diri dan secara bertahap tumbuh dewasa. Oleh karena itu, Qin Zheng hanya punya satu ide untuk Qin Guxing, yaitu menangkapnya dan memisahkan misteri pengalaman hidupnya dari mulutnya. Mengenai membasmi atau tidak, Qin Zheng tidak pernah memikirkannya. Apa yang terjadi kemudian? Kata Qin Zheng. Kemudian saya menerima kabar bahwa Anda meminta Raja Ibel 15 untuk memberikannya kepada saya. Putri Mo mengatakan ini, wajahnya penuh kegembiraan, tangan kanannya bertautan dengan telapak tangan Qin Zheng, dan dia bersandar padanya dengan erat. Saya tidak menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, saya pergi ke kuil pengadilan suci dan bertemu dengan orang suci dari kuil pengadilan suci. Wanita gila itu tidak mempersulitmu, kan? Qin Zheng merasa sangat tidak senang ketika memikirkan karakter murung dari gadis suci dari kuil pengadilan suci, tipikal wanita gila yang usil. Putri Mo tersenyum dan berkata bagaimana dia bisa mempermalukanku. Aku adalah pejuang yang ditakdirkan, dan aku diharapkan menjadi raja para dewa. Akulah yang paling memenuhi persyaratannya. Ketika aku melihatku, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya secara resmi mewarisi warisan kuil pengadilan suci. Dia memberikannya kepada saya, dan semua sisa kekuatan kuil pengadilan suci di alam manusia dan dewa juga diserahkan kepada saya. Hal ini tidak mengejutkan bagi Qin Zheng. Jika takdir arteri bela diri tidak dikenali, maka gadis suci dari kuil pengadilan suci tidak hanya akan menjadi wanita gila, tetapi juga memiliki masalah otak. Wanita gila tidak menyebutku padamu, kata Qin Zheng. Putri Mo menunduk, tanpa menatap mata Qin Zheng, dan berkata dengan lembut tidak. Penampilannya membuat Qin Zheng tahu bahwa dia tidak bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan, tetapi Qin Zheng juga tahu bahwa wanita gila itu pasti tidak akan mengatakan hal baik tentang dia, dan tidak nyaman baginya untuk mengatakan lebih banyak. Faktanya, Putri Mo merasa sedikit getir saat memikirkan hal ini. Nyonya Suci dari kuil pengadilan suci tidak hanya menyebut Qin Zheng, dia juga memarahi Qin Zheng, mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana memperlakukan wanita dengan sepenuh hati, tetapi dia tahu bagaimana menjadi seorang penipu Siuxin, karena kedua aura transenden dan aura Ibel 15 wanita ini terungkap dalam garis keturunan Qin Zheng. Kemudian, setelah diselidiki, ditemukan bahwa dengan status dan kekuatannya, bahkan jika dia adalah dewa, dia secara alami dapat mengetahuinya mengenal Xing Yue dan Yu Xiuxin, lalu kemudian dia mulai mengatur Qin Zheng. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa Putri Mo tidak mempermasalahkan hal ini. Iya, Putri Mo, telah menjadi wanita bangsawan sejak kecil, tidak mudah baginya untuk tertarik pada seorang pria, apalagi cemburu pada wanita lain. Tetapi setiap kali dia berpikir bahwa pilihannya sendirilah yang menyebabkan kerenggangan antara Qin Zheng dan wanita lain, dia merasa panik, terutama karena Xing Yue dan Yu Xiuxin sama-sama mampu bersaing dengannya untuk mendapatkan gelar Raja Dewa, bukan? Bukankah ini membuktikan bahwa Qin Zheng luar biasa? Saya ingin tahu apakah Xing Yue dan Yu Xiuxin, wanita dengan penglihatan tak terbatas, akan dihargai oleh mereka jika mereka tidak terlalu menonjol. Qin Zheng juga tahu bahwa semua wanita ini sombong, dan yang terbaik adalah berada di depan satu wanita dan tidak menyebut wanita lain. Bisakah kamu memobilisasi kekuatan kuil pengadilan suci? Qin Zheng bertanya. Tidak untuk saat ini. Putri Mo berkata, kecuali Liu Er, semua orang di kuil pengadilan suci dibatasi dalam jarak tertentu. Itu adalah akibat dari penghancuran kuil pengadilan suci.
Jika mereka ingin keluar-keluar, mereka membutuhkan saya untuk mendapatkannya. Telur dewa dari laut tanpa batas itu baik-baik saja. Namun, saya mendengar bahwa ada pengkhianat yang sangat menakutkan yang tersembunyi di dalam keluarga kerajaan Datong bahwa dia akan menghancurkan warisan tahta Datong. Jadi saya mengatur agar Liu Er pergi ke sana. Qin Zheng sangat puas setelah mendengar ini. Liu Er memiliki kemampuan untuk mendengarkan arteri bela diri langit dan bumi. Selama dia ada di sini, segala perilaku abnormal pengkhianat akan ditemukan, jadi Anda dapat yakin dalam hal ini. Bisakah telur dewa membantu kuil pengadilan suci? Bukankah dikatakan itu bisa membantumu menjadi raja para dewa? Telur dewa itu sangat misterius. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya kecuali yakin bahwa itu bukan monster. Itu hanya bisa dipastikan bahwa itu dapat membantu orang-orang yang memenuhi syarat untuk menstabilkan raja para dewa, dan itu juga dapat membantu kuil pengadilan suci untuk menghubungi orang-orang yang telah berada di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak begitu jelas tentang pembatasan dan lainnya, kata Putri Mo. Qin Zheng merenung dan berkata, saya mendengar seseorang berkata bahwa penguasa ilahi dari istana manusia dan ilahi pernah mencari Anda melintasi perbatasan. Putri Mo tidak menyembunyikan apapun, dan berkata ada hal seperti itu. Dia ingin aku bergabung dengan aliansi ilahi, yaitu bergabung dengan istana manusia dewa, dan bersedia mendukung penuhku dalam menangkap telur ilahi. Dia juga bersedia menjadi orang pertama yang membuka saluran manusia dewa untukku. Bantu aku menjadi dewa. Oh, ngomong-ngomong, aku hampir lupa, sepertinya tidak ada yang mematahkan belenggu antara manusia dan dewa dalam ribuan tahun terakhir. Itu dilakukan oleh para dewa dan Raja Ibel 15 para dewa. Bahkan mereka yang mematahkan belenggu para dewa dan manusia mati secara alami karena mereka tidak bisa memasuki para dewa dan tinggal di dunia manusia tanpa bantuan para dewa. Ini membentuk beberapa dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi dewa selama ribuan tahun. Putri Mo berkata, tetapi ini tidak dapat dipertahankan lagi, karena kartu pembuat dewa yang diperlukan ada di dunia manusia, dan mereka harus menemukan cara untuk melakukannya, kumpulkan sejumlah besar dewa dan manusia tingkat rendah. Jika perkiraanku bagus, mungkin tidak ada batasan sekarang. Qin Zheng menyentuh ujung hidungnya dan berkata, Dewa dan Ibel 15 ini sangat bosan. Sungguh keji melarang dunia manusia dan dunia dewa serta mencegah manusia menjadi dewa di dunia manusia. Putri Mo tersenyum dan berkata tentu saja mereka punya rencana sendiri, kami tidak tahu. Dia mengubah topik pembicaraan, saya mendengar bahwa Anda berada dalam masalah di Liga Dewa. Yah, saya menemui beberapa masalah. Qin Zheng tidak langsung menjawab, tetapi pertama-tama bertanya, bagaimana Anda tahu? Saya baru mendapat masalah selama 2 hari. Itu diungkapkan kepadaku dengan sengaja oleh Istana Suci Zenling, kata Putri Mo. Hati Qin Zheng menegang. Meskipun Istana Suci Roh Sejati tidak terkenal sekarang dan jauh lebih rendah dari 3 kekuatan super di dunia manusia seperti Shenmeng, secara rahasia kekuatan mereka telah menembus beberapa dari 3 kekuatan super Zheng bahkan meragukan mereka. Seberapa dalam penetrasi, dan apakah sampai pada titik di mana ia dapat menggulingkan kekuatan besar dalam satu gerakan. Telur dewa sangat penting, sehingga Istana Suci Roh Sejati secara alami tertarik padanya dan ingin menangkapnya. Tidak jelas siapa pemilik Istana Suci Zenling, namun ada orang yang memiliki kekuatan lebih besar di atas pemilik istana ini, yaitu Yujiaren dari Istana Poseidon di alam dewa di Istana Poseidon. Ketika dia datang ke dunia manusia, dia secara alami memiliki kekuatan terbesar, dan Qin Zheng juga mengetahui identitasnya. Kalau dipikir-pikir seperti ini, berita itu pasti disebarkan secara diam-diam oleh orang-orang dari Istana Suci Roh Sejati dalam aliansi ilahi. Tampaknya dalam aliansi ilahi ini, selain menghadapi Earth Zone, saya juga harus menghadapi ancaman dari Istana Suci Roh Sejati, dan kekuatan Istana Suci Roh Sejati masih tersembunyi dalam kegelapan, menyadari bahwa masalahnya lebih besar dari yang diperkirakan. Tampaknya lebih serius dari yang dibayangkan. Putri Mo berkata dengan serius sejak Istana Suci Roh Sejati dihancurkan sejak lama, ia telah bangkit kembali dan mengikuti jalan yang sangat jahat. Ia terus-menerus menyusup ke 3 kekuatan utama. Di dalam aliansi ilahi, sudah pasti bahwa roh sejati de jumlah orang dari Istana Suci pasti lebih dari yang dibayangkan. Mungkin saja mereka berasal dari pihak penguasa bumi, tapi mungkin saja salah satu dari 3 raksasa, penguasa surgawi, utusan Dewa Ibel 15, dan penguasa wilayah selatan, akan berasal dari Istana Suci Roh Sejati. Ancaman dari Istana Suci Roh Sejati ada sepanjang waktu, tetapi tidak terlihat dan tidak berwujud. Itu karena Istana Suci Roh Sejati selalu tersembunyi dalam kegelapan, dan mereka menyembunyikannya jauh lebih dalam daripada Aula Tianxia.
Setelah mendengarkan situasi kedatangan Putri Mo, Qin Zheng tahu betul bahwa Istana Suci Zhenling akan memanfaatkan dilema yang dia hadapi kali ini untuk memberinya pukulan berat. Krisis. Meskipun dia tidak dikelilingi oleh musuh di semua sisi, Qin Zheng merasakan tekanan yang berat. Bahkan dengan kedatangan Putri Mo, tampaknya tekanannya belum berkurang. Paling-paling, Putri Mo dapat memberikan keuntungan dengan memenangkan 2 dari 3 pertempuran untuk penguasa wilayah utara. Selain itu, karena Istana Suci Zhenling ingin berurusan dengannya, Istana Suci juga harus mempertimbangkan Putri Mo. Apalagi Putri Mo pasti akan menjadi musuh Istana Suci Zhenling di masa depan, bukankah mereka ingin mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Putri Mo juga? Dalam hal ini, jika Istana Suci Roh Sejati benar-benar ikut campur, konsekuensinya akan menjadi bencana. Qin Zheng memeluk Putri Mo dan memikirkan masalah yang dihadapinya. Hal pertama yang harus diselesaikan adalah keluarga Xi. Ngomong-ngomong, kekuatan keluarga Xi masih cukup kuat. Dukungan stabil dari keluarga terkadang tampaknya tidak terlalu buruk, tapi sampai sekarang, Dewan Presbyterian keluarga Xi masih dalam proses. Keluarga Xi. Qin Zheng menyentuh dagunya, memikirkan beberapa solusi. Saya telah memahami keluarga Xi saat ini. Dalam analisis terakhir, kedua leluhur keluarga Xi lah yang membuat keputusan. Jika mereka mendukung Anda dengan sikap yang sama, maka tidak akan ada masalah seperti itu. Menurut saya penghakiman, Tuan Tanah pasti akan memberimu bantuan. Kedua leluhur keluarga Xi ini memberikan janji yang sangat besar, yang dapat membuat hati mereka tergerak, kata Putri Mo. Qin Zhengdao itu saja, jika kita ingin menghadapi dua leluhur keluarga Xi, sepertinya kita perlu menggunakan trik khusus. Putri Mo sangat terkejut dan berkata, apakah kamu punya tipuan? Yah, tapi ada masalah dengan trikku, itu membutuhkan cahaya ilahi dari roh malam. Metode yang dibuat Qin Zheng adalah teknik pulsa roh yang dia dan Xing Yue peroleh bersama di kuil Xing Yue. Teknik nadi roh dapat membuat arteri bela diri menjadi spiritual dan dapat membawa perubahan yang mengejutkan dalam potensi seseorang. Tapi sudah lama sekali sejak Qin Zheng mendapatkannya. Namun, untuk mempraktikkan seni denyut nadi, dia harus memiliki cahaya ilahi dari roh malam untuk membantunya harta yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia belum pernah melihat cahaya ilahi dari roh malam, atau bahkan cahaya dari roh malam. Saya pernah mendengar tentang seseorang yang memiliki cahaya ilahi dari roh malam, jadi dia tidak pernah bisa menguasai seninya semangat denyut nadi, jadi wajar saja dia tidak bisa membantu orang-orang di sekitarnya menjadi spiritual dengan ilmu bela diri. Yeling Divine Light, Putri Mo berkedip, aku memilikinya, tapi itu tidak ada bersamaku. Aku menaruhnya di dalam harta karun. Apakah kamu benar-benar memiliki cahaya roh malam? Kata Qin Zheng terkejut. Putri Mo mengangguk, ya. Qin Zheng tertawa dan berkata bagus, ini mudah ditangani. Selama saya memiliki cahaya ilahi Yeling, saya dapat menyelesaikan masalah keluarga Xi dan membuat kedua leluhur keluarga Xi bersedia bekerja untuk saya. Cahaya ilahi Yeling sendiri tampaknya tidak memiliki banyak efek magis. Putri Mo merenung. Qin Zheng tidak menyembunyikan apapun, jadi dia menceritakan kisah tentang teknik nadi roh. Putri Mo semakin terkejut saat mendengar tentang teknik denyut nadi. Aku ingin menguasai seni denyut nadi, kata Putri Mo dengan sungguh-sungguh. Tidak masalah. Qin Zheng berkata sambil tersenyum, pergilah dan dapatkan cahaya ilahi Yeling dulu, lalu aku akan mengajarkannya kepadamu setelah aku menguasainya. Waktu tidak menunggu siapapun, maka saya akan segera berangkat. Putri Mo juga orang yang tegas. Dia datang dan pergi dengan tergesa-gesa. Qin Zheng sedang dalam suasana hati yang baik. Selama dia menguasai seni denyut nadi, dia bahkan mungkin memenangkan beberapa raksasa lain dari pihak Earth Zone potensi untuk memasuki alam kedewaan. Dunia juga diharapkan menjadi peluang besar. Godaan semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh orang awam. Dia tinggal di rumah Xi dan menunggu kembalinya Putri Mo. Dalam 7 hari berikutnya, seluruh keluarga Xi masih dalam keadaan tegang, dan Dewan Presbyterian masih dalam pertengkaran. Meskipun pertemuan tersebut dibubarkan 2 atau 3 kali selama periode ini, situasinya serius dan Qin Zheng menyadarinya bahwa Xi Jie dalam masalah. Menurut apa yang Xi Jie katakan padanya, kedua leluhur keluarga Xi diam-diam mendukung Xi Lianke. Jika Xi Jie tidak begitu pintar, tetua keluarga Xi akan mengisolasi dia sebagai pemimpin klan. Situasi ini membuat Qin Zheng menyadari bahwa analisisnya terhadap Putri Mo benar. Kedua leluhur keluarga Xi memainkan peran penting, tetapi mereka telah melihat Xi Jie menumbuhkan keluarga Xi selangkah demi selangkah selama beberapa ratus tahun terakhir dan mengetahui kemampuan Xi Jie, jadi mereka tidak memaksa Xi Jie untuk setuju mendukung penghormatan terhadap bumi.
Segalanya tidak sesederhana itu. Orang-orang dari pihak Dizun sering datang ke rumah Si untuk jalan-jalan. Karena tetua tertua dari keluarga Si Lianke, juga memiliki beberapa pendukung, ketika orang-orang dari pihak Dizun datang, sekelompok orang ini menerima mereka dan berteriak dengan keras, terus-menerus memamerkan kekuatan mereka. Terutama ketika Qin Zheng mengetahui bahwa Chu Kangnan adalah memperjuangkan mereka, dia juga jika tidak menyembunyikannya lagi dan sengaja mengatakannya di depan umum, dampaknya akan terlalu besar. Meskipun Chu Kangnan adalah kartu truf, reputasinya di Liga Dewa terlalu besar. Dia berbeda dari kartu truf lainnya karena dia tidak menonjolkan diri. Karena dia pernah menyebabkan 9 raksasa sebelumnya kalah bersama, dia hebat reputasi. Pada awalnya, banyak orang tidak tahu bahwa dia adalah pemain kartu truf, saya pikir dia sudah lama mati. Dengan cara ini, beberapa orang netral di keluarga Si mulai beralih ke Si Lianke. Dengan dukungan Chu Kangnan, siapa yang bisa bersaing dalam pertarungan ini? Kedua, mereka memenangkan 2 dari 3 pertempuran, salah satunya melawan Qin Zheng. Meskipun Qin Zheng kuat, di dalam hati mereka, tidak peduli seberapa kuat Qin Zheng, dia tetap bukan tandingan Gong Ye Chang, begitu pula situasinya. Keluarga Si menjadi lebih buruk. Qin Zheng melihat ini dengan ekspresi acuh tak acuh dan tidak muncul. Kita hanya bisa menunggu sampai Putri Mo kembali untuk mengubah situasi dalam satu gerakan, dan pada saat yang sama membiarkan kekuatan 3 raksasa, Tianzun, utusan Dewa Ibel 15, dan penguasa wilayah barat, mencoba yang terbaik untuk memeriksa tindakan bumi. Yang mulia, mengapa butuh waktu 2 bulan bagi mereka untuk bersaing memperebutkan posisi penguasa wilayah utara? Jika tidak ada konspirasi, tidak ada cara untuk membuat Qin Zheng mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa itu hanya untuk menargetkannya dan tidak membiarkan dia berpartisipasi dalam 10 kejuaraan teratas alam belenggu manusia dan dewa. Di hadapan para penguasa tertinggi, hal itu benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Namun, tindakan Dizun sangat rahasia. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tertarik, para Ibel 15, dewa, dan lainnya masih tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Hal ini juga membuat Qin Zheng merasa sangat tidak nyaman dan terlalu pasif. Dia pusing memikirkan masalah ini, tapi dia menerima kabar dari orang dalam yang dia tempatkan di keluarga Beitang. Informasi orang dalam ini awalnya diperolehnya di Istana Nirwana di luar ibu kota Kekaisaran Datong. Meski dari segi kekuatan pribadi, statusnya di keluarga Beitang tidak tinggi, namun ia memiliki potensi yang luar biasa, dan yang lebih penting, keluarga Beitang hampir semuanya, tuan dari Ningzhen dibasmi oleh Qin Zheng. Hal ini membuat status orang ini semakin tinggi dan menjadi anggota inti keluarga Beitang. Dia juga dianggap sebagai target pelatihan utama oleh keluarga Beitang keluarga. Lapisan inti memiliki pemahaman tentang tindakan Dizun. Qin Zheng juga sangat bersemangat ketika mendapat kabar dari orang dalam. Dia akhirnya mengetahui tindakan Dizun, sehingga dia bisa mencari peluang darinya. Isi pesannya tidak terlalu banyak, namun menyangkut banyak hal. Pertama-tama, dia memberitahu Qin Zheng bahwa 3 kandidat keluarga Xiang yang memenangkan 2 dari 3 pertandingan sama dengan yang diketahui Qin Zheng, yaitu Gong Ye Chang, He Qianli dan Chu Kangnan. Sepertinya beritanya sangat akurat. He Qianli juga harus merahasiakannya dari Tuan Bumi. Qin Zheng mengangguk puas saat melihat berita pertama ini. Dia terus membaca. Berita kedua ini lebih mengejutkan, yaitu sebenarnya ada monster di alam terbelenggu manusia yang tersembunyi di sekitar He Qianli. Ia telah mengikuti He Qianli selama 300 tahun. Jika manusia dan binatang bergabung dalam pertempuran, bahkan jika Chu Kangnan pun mungkin tidak bisa menang. Masalah, Qin Zheng mengerutkan kening saat melihat berita itu. Sisi Earth Zone sudah cukup kuat, tapi inilah orang kuat lainnya. Kalian harus tahu kalau mereka yang bisa mempertahankan keadaan monster dan tidak bisa bertransformasi menjadi manusia adalah yang terbaik di antara monster. Artinya, kekuatan tempur monster ini mungkin yang terbaik bahkan di alam manusia dan dewa. Melihat artikel ketiga, kepala Qin Zheng berdengung, seluruh tubuhnya menjadi ngeri, dan pikirannya menjadi kosong. Setelah beberapa lama, dia menutup matanya, menstabilkan pikirannya, dan melihat lagi. Dia melihat apa yang tertulis di atas dengan benar. Hal ketiga adalah orang dalam mencurigai bahwa penguasa istana jiwa sejati di dunia manusia adalah Chu Kangnan. Panggilan. Qin Zheng menghela nafas panjang dan menenangkan pikirannya yang bingung. Dia tahu bahwa jika dia tidak terlalu percaya diri, orang dalam keluarga Beitang tidak akan pernah mengungkapkan berita itu kepadanya. Dia pasti telah menemukan masalah besar sebelum dia diingatkan untuk ekstra hati-hati terhadap Chu Kangnan. Mungkinkah Chu Kangnan menjadi penguasa istana-istana suci Zhenling? Apa itu mungkin?
Kenapa tidak mungkin? Saat itu, dia direncanakan oleh penguasa bumi sebelumnya dan diatur untuk pergi ke suatu tempat yang dekat dengan tingkat dalam dari wilayah jahat. Adakah yang bisa pergi ke sana? Apalagi pada saat itu, Cukangnan hanyalah ahli kondensasi, bukan alam yang dibatasi oleh manusia dan dewa. Jika dia berada di dalamnya, bukan tidak mungkin akan terjadi beberapa perubahan. Selain itu, sepertinya tidak ada yang mencurigakan tentang Cukangnan. Qin Zheng tampak murung. Dia benar-benar tidak pernah berpikir bahwa Cukangnan mungkin berada di sisi yang berlawanan. Dalam pikirannya, bahkan jika dia tidak membantunya, setidaknya dia akan bersikap netral. Jika dia benar-benar penguasa istana jiwa sejati, lalu mengapa Cukangnan memperlakukan dirinya seperti itu? Begitu ide ini muncul, Qin Zheng menemukan jawabannya hampir secara tidak sadar. Kalah-kalah. Jika benar, tindakan Cukangnan jelas membantunya agar pihaknya bisa bersaing dengan pihak Di Sun. Jika demikian, begitu perang dimulai, kedua belah pihak akan menderita, dan siapa yang diuntungkan? Tentu saja, itu adalah kekuatan tersembunyi dari Istana Suci Roh Sejati. Qin Zheng berpikir keras dan berjalan mondar-mandir di dalam ruangan. Akhirnya, dia memberi dirinya ide. Cukangnan, tidak peduli apakah dia adalah penguasa istana jiwa sejati atau bukan, harus berhati-hati. Berita ledakan yang dibawa oleh orang dalam juga membuat Qin Zheng merasa dikelilingi dari semua sisi untuk pertama kalinya. Meskipun ada banyak bahaya sebelumnya, dia selalu merasa bahwa dia tidak akan dikelilingi oleh musuh dari semua sisi, dan ada banyak cara untuk mengatasinya. Kali ini, berita tentang Cukangnan langsung membuatnya merasa sangat sulit. Mustahil untuk mengetahui seberapa besar kekuatan yang disembunyikan Istana Suci Roh Sejati di dalam aliansi ilahi. Dengan cara ini, ada kemungkinan bahwa teman di sekitarnya juga berasal dari Istana Suci Roh Sejati. Misalnya, penguasa surgawi, penguasa wilayah barat, atau bahkan utusan Dewa Ibel 15. Tentu saja, jauh di lubuk hatinya, Qin Zheng tidak mau meragukan utusan Ibel 15 itu, tetapi demi alasan keamanan, dia harus bertindak hati-hati. Sepertinya tidak ada seorang pun yang layak dipercaya sepenuhnya. Ini adalah larangan besar. Qin Zheng memikirkannya dan menemukan bahwa satu-satunya di antara 9 raksasa aliansi ilahi yang diyakini tidak ada hubungannya dengan Istana Suci Roh Sejati sebenarnya adalah penguasa wilayah Timur Hantu. Dia adalah anggota Istana Suci Nirwana di alam dewa. Ini sangat menarik. Lupakan saja, mari kita berurusan dengan penguasa wilayah Timur dulu. Aku sudah berbicara dengannya terakhir kali, dan menurutku dia seharusnya memikirkannya sekarang. Qin Zheng segera datang ke ruang penguasa wilayah timur. Kali ini, kedatangannya tanpa hambatan, dan tidak ada seorang pun dari penguasa wilayah timur yang berani menghentikannya. Saya bertemu dengan penguasa wilayah timur dengan sangat mudah. Dalam beberapa hari terakhir, penguasa wilayah timur juga sangat menderita. Jika Qin Zheng mengetahui rahasianya, itu seperti menaruh pisau ajaib yang tajam di lehernya satu pukulan. Ketika berita kedatangan Qin Zheng datang, penguasa wilayah timur tiba-tiba menjadi santai. Apa yang harus Anda hadapi pada akhirnya harus dihadapi. Penguasa wilayah timur bertemu Qin Zheng di ruang kerja. Tidak ada manusia atau monster dalam jarak 1000 meter di sekitar ruang kerja. Qin Zheng melihat sekeliling dengan mata dewa dan menemukan tidak ada yang mendekat. Qin Zheng juga sangat berhati-hati. Meskipun orang luar percaya bahwa garis keturunan penguasa wilayah timur tidak mendapat dukungan dari master di alam belenggu manusia dan dewa, Qin Zheng tidak berpikir demikian. Mungkin itu tidak ada dalam keadaan normal, tetapi penguasa wilayah timur telah diambil pergi oleh hantu dan merupakan nirwana dari alam dewa. Bukankah orang-orang yang dilantik oleh Istana Suci mengatur agar dia didukung oleh penguasa belenggu manusia dan dewa? Begitu penguasa wilayah timur menjadi kejam, mereka mungkin akan menyerangnya di sini. Untungnya, penguasa wilayah timur tidak menunjukkan niat untuk kehilangan kedua belah pihak. Dia bertemu Qin Zheng sendirian. Penguasa wilayah timur, apa yang kamu pikirkan akhir-akhir ini? Qin Zheng tidak berbasa-basi dan langsung ke pokok persoalan. Terserah kamu. Sikap penguasa wilayah timur sangat rendah, selama kamu tidak melanggar perintah yang diberikan kepadaku oleh alam dewa Istana Nirvana, aku akan dengan senang hati memenuhi permintaanmu. Qin Zheng sedikit terkejut dan berkata, "Hei, kamu terus terang, tapi saya tidak percaya." Penguasa wilayah timur berkata dengan tenang, "Kamu menahan hidupku, trik apa yang bisa aku mainkan denganmu?" "Benar? Hei, jika masalah hantu yang merebut tubuh dipublikasikan, saya kira Anda tidak akan memiliki tempat persembunyian di dunia manusia, kecuali Anda memasuki dunia ilahi, bahwa dia mungkin roh yang nyata oleh Cukangnan." Berita tentang penguasa Istana Suci membuatku sedikit curiga.
Memang benar, aku tidak ingin mati. Penguasa wilayah timur berkata dengan tenang. Dia melihat keluar jendela, menatap bunga dan tanaman, dan berkata dengan lemah, kamu bukan hantu. Perasaanku, kamu benar-benar pernah mati. Itu kebetulan. Betapa sulitnya menjadi hantu, memiliki kenangan akan kehidupan masa lalu, dapat mengambil alih dan dilahirkan kembali, dan masih menempati posisi seperti itu. Bagi saya, artinya hidup jauh melampaui apa yang dapat Anda bayangkan, bahkan mereka yang telah melalui kesulitan hidup dan mati, dan perasaan itu benar-benar berbeda dari orang seperti saya yang benar-benar ingin hidup. Ketika Qin Zheng mendengar apa yang dia katakan, dia tidak bisa tidak memikirkan hantu jahat yang dikendalikan di Istana Alam Manusia Istana Nirvana di luar ibu kota Kekaisaran Datong. Hanya mereka yang benar-benar telah mati dan dibangkitkan dengan susah payah yang akan lebih menghargai kehidupan. Oke, saya hanya punya 2 permintaan untuk Anda, dan tidak sulit untuk melakukannya bahkan jika Anda memikirkannya. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu sebanyak yang kami bisa, kata penguasa wilayah timur. Qin Zhengdao persyaratan pertama adalah setelah penguasa wilayah utara diputuskan, akan segera ada perselisihan internal antara raksasa Liga Dewa. Saya harap Anda akan bertarung dengan seluruh kekuatan Anda ketika saatnya tiba. Penguasa wilayah timur mengangguk, tidak masalah, saya telah menyatakan dukungan saya kepada Anda, dan baru-baru ini penguasa bumi diam-diam menghubungi saya, mencoba membuat saya memberontak, tetapi saya belum setuju. Qin Zheng mengangkat alisnya, Di Zun benar-benar teduh, dia sebenarnya memainkan trik ini secara diam-diam. Apa yang saya minta bukan hanya kekuatan nyata dari penguasa wilayah timur Anda, kata Qin Zheng sambil setengah tersenyum. Saya tidak mengerti, kata penguasa wilayah timur. Qin Zheng terkekeh dan berkata jangan berpura-pura bodoh denganku. Memang benar kamu adalah hantu yang mengambil alih tubuh, tapi aku tidak pernah percaya bahwa tanpa bantuan orang-orang di alam belenggu manusia dan dewa, kamu bisa menjadi wilayah timur ratusan tahun yang lalu. Dewa, Anda telah mampu berkembang pesat tanpa dikanibal oleh kekuatan lain. Wajah penguasa wilayah timur sedikit berubah dan dia tidak berkata apa-apa. Begini, saya yakin di rumah tuan wilayah timur Anda, pasti ada seorang master di alam belenggu manusia dewa, dan itu harusnya lebih dari 1 orang. Mata ilahi surgawi tiba-tiba meledak, dan seluruh penguasa wilayah musnah dalam satu gerakan. Rumah besar itu terselubung di dalamnya, dan tindakan semua orang di rumah itu semuanya berada di bawah pengawasannya. Cek, ini menarik. Ada 3 kembar 3 yang identik, jadi aku tidak bisa melihat wilayah mereka dengan jelas. Yah, tentu saja, alasan kenapa kita tidak bisa melihat situasi mereka adalah karena ada misteri khusus di sekitar mereka bertiga yang bertindak sebagai penghalang. Pada saat ini, wajah penguasa wilayah timur berubah drastis. Dia menatap Qin Zheng dengan ngeri. Kejutan di hatinya sangat besar. Qin Zheng tersenyum dan berkata, saya melihatnya dengan benar. Sihir muridmu luar biasa. Penguasa wilayah timur mengacungkan jempol. Tidak apa-apa. Penguasa wilayah timur berkata itu bukanlah sesuatu yang bisa dijelaskan. Si kembar 3 juga dibawa pergi oleh hantu, tapi mereka semua ditembus secara paksa dengan bantuan istana suci nirwana di alam dewa. Hal ini mengakibatkan kekuatan masing-masing mereka biasa-biasa saja, bahkan mungkin bukan lawanmu, tapi mereka bertiga masih sangat kuat jika digabungkan, dan sebagai kartu truf dari silsilah penguasa wilayah timur, keterampilan rahasia mereka dibuat oleh tokoh-tokoh luar biasa dari para penguasa wilayah timur. Istana Nirwana di alam dewa. Dia sebenarnya mampu melihat dan menargetkan mereka bertiga. Qin Zheng menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Setelah ia mencapai tingkat lanjutan Ningzhen, kekuatan mata ilahi yang mencapai surga mulai menunjukkan sisi luar biasa, terutama dalam aspek melihat. Oke, setelah perang dimulai, saya akan mendukungnya sepenuhnya. Penguasa wilayah timur tidak punya pilihan selain setuju. Ini adalah permintaan kedua. Qin Zheng berkata, saya ingin tahu apakah Anda memiliki cara untuk mengetahui apakah orang lain mempraktikkan transformasi spiritual. Teknik transformasi roh. Anda ingin menemukan master tersembunyi dari Istana Suci Roh Sejati di Aliansi Ilahi. Qin Zhengdao tepat sekali. Saat dia berbicara, dia menatap langsung ke arah penguasa wilayah timur, menatap matanya untuk menilai apakah dia punya solusi. Bagaimanapun juga, penguasa wilayah timur tidak berada di pihak yang sama dengannya, dan mungkin tidak bersedia membantunya dalam aspek yang dia tidak yakin. Ini, penguasa wilayah timur mengerutkan kening. Kamu harus berpikir dengan hati-hati. Karena kamu akan berpartisipasi dalam perang, dan Istana Suci Zhenling jelas mendukung Di Zun dan yang lainnya, jika kamu tidak harus keluar jika kamu punya sarana,
hasil akhirnya adalah bahwa kita akan dikalahkan secara menyedihkan, dan kamu mungkin akan mati juga. Qin Zhengdao. Penguasa wilayah timur terdiam. Qin Zheng tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya menunggu dia mengungkapkan posisinya. Melihat penampilan penguasa wilayah timur, Qin Zheng menduga dia mungkin punya solusi. Suasana di ruang kerja sangat sunyi sehingga Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Setelah sekian lama, penguasa wilayah timur berkata saya punya cara. Mata Qin Zheng berbinar. Jika dia bisa mengidentifikasi orang-orang dari Istana Suci Roh Sejati, itu akan sangat membantunya. Namun, metodeku hampir sama dengan metode lainnya, karena memerlukan esensi dan darah dewa untuk digunakan, dan hanya mereka yang memiliki cahaya ilahi Nirbo di Istana Suci Nirwana yang dapat mengerahkan efek penuhnya, kata wilayah timur. Ini sangat merepotkan, kata Qin Zheng. Penguasa wilayah timur berkata inilah sebabnya para praktisi teknik transformasi spiritual hanya dapat memiliki peran tersembunyi di dunia manusia. Di alam dewa, orang-orang dari Istana Suci Roh Sejati tidak dapat menyembunyikan diri mereka di depan orang lain. Orang-orang kuat di alam dewa itu dapat ditemukan dengan mudah, jadi tidak ada yang mempelajarinya secara spesifik. Hanya setelah saya menjadi penguasa wilayah timur barulah Istana Nirvana menemukan metode untuk memfasilitasi tindakan saya. Qin Zheng berpikir sejenak dan menyadari bahwa ini memang mungkin. Kamu belum pernah menggunakannya sebelumnya, kata Qin Zheng. Saya telah menggunakannya. Saya memiliki cahaya ilahi nirwana dan beberapa tetes darah dewa dari ratusan tahun yang lalu. Saya telah mencoba memeriksanya. Penguasa wilayah timur sangat rapuh, namun, orang-orang yang diperiksa sebagian besar berasal dari aliansi ilahi. Apakah kamu berani berpikir bahwa orang-orang dari Istana Suci Roh Sejati dapat menembus ke tingkat itu? Meskipun Qin Zheng bergumam dalam hatinya bahwa penguasa wilayah timur memiliki ide yang unik, terutama setelah Chu Kangnan dicurigai, dia sedikit terkejut, dan dia mengatakan sesuatu yang lain. Penguasa wilayah timur berkata dengan tenang di alam dewa, Istana Suci Roh Sejati relatif sederhana. Di dunia manusia, tidak ada yang tidak berani mereka lakukan. Selain itu, saya menemukan bahwa salah satu dari 3 wakil pemimpin tetua adalah Istana Roh Sejati. Namun, seseorang dari Istana Suci, dia saat ini tidak berada di aliansi ilahi, tetapi telah mengikuti pemimpin aliansi ilahi ke laut tanpa batas. Jantung Qin Zheng berdetak kencang ketika mendengar ini, diam-diam berpikir bahwa orang-orang di Istana Suci Zhenling sangat berani. Anda belum memeriksa 9 raksasa aliansi ilahi, kata Qin Zheng. Setelah saya memeriksanya, tidak banyak peluang yang tersisa. Oleh karena itu, saya hanya memeriksa 4 dari 9 raksasa aliansi ilahi. 4 yang mana? Kata Qin Zheng. Utusan Dewa Ibel 15, utusan Dewa Manusia, utusan Dewa Laut, dan penguasa wilayah Barat. Apa hasilnya? Tanya Qin Zheng. Penguasa wilayah timur berkata tak satu pun dari mereka berasal dari Istana Suci Roh Sejati, terutama utusan Dewa Ibel 15. Bukan saja mereka bukan dari Istana Suci Roh Sejati, mereka tampaknya berkonflik dengan Istana Suci Roh Sejati, karena metode yang saya gunakan saat itu adalah dengan memikat roh-roh yang berubah. Karena itu, saya pernah curiga bahwa utusan Dewa Ibel 15 juga berasal dari kekuatan tertentu di alam dewa, tetapi kemudian saya menemukan bahwa utusan Dewa Ibel 15 pernah memilikinya, beberapa peluang dari pendiri Sutra Teratai Dewa 9 Warna, jadi dia secara alami menahan orang-orang di Istana Suci Roh Sejati. Qin Zheng tiba-tiba menyadari. Baru kemudian dia mengerti mengapa utusan Dewa Ibel 15 mengambil inisiatif untuk mencarinya. Saya khawatir ketika Sutra Teratai Dewa 9 Warna menyebabkan keributan besar, dia juga pergi ke sana dan mendapatkan utusan Dewa 9 Warna. Secara kebetulan, pendiri Sutra Teratai, yang pernah menjadi pemimpin aliansi ilahi, pasti menyadari bahwa dia telah mempraktikkan Sutra Teratai 9 Warna, dan dengan demikian membantunya. Utusan Dewa Ibel 15 merawatnya secara khusus, dan inilah alasannya. Qin Zheng merasa lucu. Dia dulu sangat bingung, tapi sekarang dia telah memecahkan pertanyaan di benaknya penguasa wilayah barat di antara 3 raksasa di sisinya bukanlah orang suci spiritual sejati. Satu-satunya orang yang tidak dapat membuktikan kekuatan istana adalah Tianzun. Namun sejauh menyangkut kinerja Tianzun, dia telah menunjukkan dari waktu ke waktu bahwa dia ingin bersaing untuk mendapatkan kepemimpinannya sendiri. Sulit untuk meragukannya, lagi pula, akan terlalu mudah untuk menarik perhatian orang lain, dan apa Istana Suci Roh Sejati berharap untuk menyakiti kedua belah pihak. Jika dia pemimpinnya harus menjadi yang pertama diserang, yang tidak memenuhi persyaratan Istana Suci Roh Sejati. Oleh karena itu, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa tidak ada orang dari Istana Suci Roh Sejati di pihak kita.
Qin Zheng secara alami sangat bahagia, hanya dengan cara inilah kita dapat benar-benar bersatu dan menghadapi dunia luar bersama-sama. Selama negosiasi dengan penguasa wilayah timur, Qin Zheng mendapat banyak informasi berguna. Dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dia bahkan tidak berencana menggunakan 2 bulan ini untuk berlatih. Hanya karena kamu berlatih tidak ada gunanya. Dalam 2 bulan, apakah Anda berharap untuk beralih dari Ningzhen tingkat lanjut ke Ningzhen Dacheng? Tidak ada cara untuk melamun. Ini sangat tidak realistis. Anda harus tahu bahwa bahkan beberapa selebritas dalam sejarah pun tidak dapat melakukannya. Di alam dewa, tidak terlalu sulit untuk menerobos alam, tetapi konsekuensi dari terobosan alam yang mudah adalah kekuatan tempurnya sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tingkat yang sama di alam manusia. Manusia di alam kedewaan diperkirakan mencengangkan, namun jika dibandingkan dengan manusia, dalam konfrontasi antar alam, kecuali alam khusus tersebut, sebagian besar ditakdirkan untuk tersapu bersih. Oleh karena itu, Qin Zheng tidak berencana berlatih gila-gilaan dalam 2 bulan terakhir. Daripada melakukan ini, lebih baik mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada juga kebudewa untuk menemukan cara untuk meningkatkan efektivitas tempurnya. Dengan rahasia kata Ding dalam metode alam pembasmi dewa, efektivitas tempurnya telah meningkat secara menakjubkan. Setelah itu, dia berkomunikasi dengan penguasa wilayah timur selama hampir 3 jam sebelum Qin Zheng pergi. Konten yang dibahas selama periode ini sangat rumit. Kecuali masalah istana suci nirwana di alam dewa, penguasa wilayah timur tidak pernah menyebutkannya juga tahu untuk tidak memaksakan diri dan tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Semua rahasia lainnya terlibat dan terungkap sebagian besar. Beberapa rahasia telah terungkap, dan tentu saja itu bukan rahasia yang sangat penting. Tapi ini juga memberi Qin Zheng beberapa ide. Mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan kembali penguasa wilayah timur sepenuhnya, tapi tidak dengan menggunakan metode pengendalian dewa, karena penguasa wilayah timur belum memenuhi syarat. Di seluruh dunia manusia, hanya ada sedikit orang yang layak digunakan oleh Qin Zheng untuk mengendalikan para dewa, atau yang menjadi musuh. Setelah meninggalkan ruang penguasa wilayah timur, Qin Zheng masih dalam suasana hati yang sangat bahagia. Dia tidak memiliki masalah dengan sisinya, jadi dia mulai mengambil tindakan penuh, seperti membuat keluarga Si menyerah sepenuhnya, dan kemudian mengkonfirmasi dengan penguasa bumi, bahwa utusan manusia dan dewa serta dewa tidak ada hubungannya dengan istana suci roh sejati. Poseidon mengambil tindakan dan mencoba melihat apakah dia bisa menang. Tentu saja syaratnya adalah ia telah menguasai seni denyut nadi. Teknik Pulse Spirit membutuhkan cahaya ilahi roh malam Putri Mo, jadi kita hanya bisa menunggu. Namun saat kembali ke keluarga Si, suasana bahagianya tiba-tiba hilang, karena pertemuan tetua keluarga Si resmi berakhir. Ternyata sesepuh Yiyu yang dipimpin oleh sesepuh agung Si Lianke ingin memaksa Gong Siji turun tahta dan menyerahkan diri, atas posisi pemimpin klan. Ini agak di luar dugaan Qin Zheng. Memang benar kedua leluhur keluarga Si sepertinya mendukung Si Lianke, tapi siapakah Si Jie? Itu adalah orang pertama yang dikendalikan oleh teknik pengendalian Dewa Qin Zheng. Hanya ada sedikit orang di seluruh dunia manusia yang memenuhi syarat untuk digunakan oleh Qin Zheng. Dia pasti memiliki kemampuan yang luar biasa. Situasi di keluarga Si, kebanyakan orang mungkin bersedia mendukung pihak Dizun. Ketika Qin Zheng masuk ke halaman tempat tinggal Si Jie, dia melihat adegan kerja paksa. Ada 7 tetua yang berdiri di belakang tetua agung Si Lianke, yang menunjukkan bahwa 7 tetua mendukungnya. Termasuk Si Lianke sendiri, ada 8 orang. Tapi hanya ada 2 tetua yang berdiri di belakang Si Jie. Struktur keluarga Si adalah 1 kepala keluarga dan 10 tetua. Jika ada masalah yang tidak bisa diperdebatkan, ke-11 orang akan memberikan pendapatnya masing-masing. Untungnya sekarang, 8 dari 11 orang sebenarnya berada dalam satu kelompok. Sejauh yang diketahui Qin Zheng, Si Jie dulunya adalah orang yang paling vokal di keluarga Si. Kecuali Si Lianke, tidak ada lawan sama sekali. Sekarang ada begitu banyak orang yang jelas-jelas menentang Si Jie dari keluarga Si. Saya khawatir saya secara terbuka menyatakan dukungan saya untuk Si Lianke. Jika tidak, saya tidak akan pernah melakukan ini. Si Jie, hadapi kenyataan. Era kamu memamerkan kekuatanmu dan mendominasi keluarga Si telah berakhir. Ketika Si Lianke mengucapkan 3 kata terakhir, suaranya bergetar karena kegembiraan, dan dia melambaikan tangan kanannya dengan penuh semangat, memberikan kesan yang kuat. Omong-omong, Si Lianke memang telah ditekan oleh Si Jie selama ratusan tahun. Dia tidak bisa melihat hari di mana dia akan mengalahkan Si Jie dan menjadi pemimpin klan di depannya lagi. Si Lianke secara alami sangat bersemangat. Dia melompat-lompat dengan keras, dan kesempatan akhirnya datang. Si Jie hanya menatap Si Lianke dengan jijik.
Memang benar si Lian Ke terlihat sangat kuat sekarang, tapi kenapa, di mata si Jie, dia tetaplah seorang badut. Kedua leluhur keluarga Si inilah yang sangat mempermalukan si Jie. Namun, meski nenek moyang keluarga Si telah menyatakan sikapnya, bukan berarti mereka bisa sepenuhnya menentukan nasib keluarga Si. Bagaimanapun, keluarga Si telah mencapai persimpangan jalan-jalan yang benar. Jika tidak, orang-orang di keluarga Si akan terpecah. Jika Anda berada dalam kekacauan, bagaimana Anda bisa bertahan atau bahkan tumbuh lebih kuat di saat kritis ini? Kalian bertujuh, kalian telah memikirkan hal ini dengan matang. Si Jie mengabaikan si Lian Ke dan memusatkan pandangannya pada 7 tetua di belakangnya. 7 tetua tampak malu. Mereka semua adalah pendukung setia si Jie, dan telah menyaksikan si Jie membawa keluarga Si ke posisi mereka saat ini. Tetapi ketika mereka memikirkan tentang sikap leluhur keluarga Si, mereka merasa sedikit tidak berdaya. Si Jie, jangan berhayal. Mereka mendukungku. Si Lian Ke menepuk dadanya, kamu segera turun tahta. Aku, si Lian Ke, akan menjadi pemimpin klan baru dan menyatakan sikap keluarga Si lagi. Huff, kamu pantas mendapatkannya. Si Jie mencibir, si Lian Ke, tanyakan pada dirimu sendiri, apa kontribusi yang telah kamu berikan kepada keluarga Si kita selama ratusan tahun, momen kritis, dan keputusan yang kamu buat. Kanan. Si Lian Ke tersipu ketika diberitahu hal ini dan berkata dengan marah, berhentilah berbicara omong kosong kepadaku. Saya didukung oleh Dewan Presbiterian dan disetujui oleh kedua leluhur. Si Jie mengejek untuk dikenali, Anda harus memiliki kemampuan. Dia memandang ketujuh tetua dengan acuh tak acuh, bisakah Anda berpikir dengan hati-hati, apakah Anda ingin saya menyerahkan posisi patriark kepada si Lian Ke? Sebagai si Lian Ke, seorang anggota dari keluargalah yang dapat mempengaruhi nasib keluarga Si. Kamu harus selalu ingat bahwa masa depan keluarga Si ada di tanganmu. Jika kamu melakukan kesalahan, keluarga Si bisa hancur. Ketujuh tetua saling memandang dan setuju dengan pernyataan si Jie. Ketika si Lian Ke melihat ini, dia meraung dengan marah, menunjuk ke arah si Jie, dan mengutuk si Jie, biar ku beritahu, kamu hanyalah sampah sekarang. Kamu tidak lagi mendapat dukungan dari gereja Presbiterian, dan kamu tidak punya hak untuk memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Jika Anda terus membingungkan orang secara acak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Apakah kamu kasar padaku? Oke, kamu bisa mencobanya. Si Jie menyilangkan tangannya dan berkata dengan nada menghina. Mata marah si Lian Ke menyemburkan api, seperti monster yang sedang marah, namun meski sedang marah, dia tidak memiliki keberanian untuk mengambil tindakan, karena dari segi kemampuan bela diri, si Jie dapat membasminya secara instan. Si Jie mencibir, beraninya kamu mengancamku dengan sedikit keberanian ini. Kamu, si Lian Ke gemetar karena marah. Si Jie terlalu malas untuk melihatnya lagi. Sebaliknya, dia melihat ke arah ketujuh tetua dan berkata dengan tenang, tujuh tetua, izinkan saya menyampaikan satu poin terakhir. Jika Anda tidak setuju dan masih memutuskan bahwa saya akan turun tahta, saya akan segera turun tahta. Tetua kedua, yang memiliki status tertinggi di antara tujuh tetua, berkata pemimpin klan, tolong bicara. Mungkin benar untuk mendukung pihak Di Zun, dan mereka akan menang pada akhirnya. Si Jie berkata, tetapi jika si Lian Ke menjadi pemimpin klan, bahkan jika pihak Qin Zheng benar-benar musnah, keluarga Si kita pasti akan musnah, digunakan oleh Di Zun itu menderita kerugian besar, dan bahkan mengambil kesempatan untuk memberantasnya. Bahkan jika ia selamat, di hadapan Di Zun dan yang lainnya, apakah si Lian Ke memimpin keluarga Si untuk melawan dan berhasil menjadi raksasa, ataukah itu benar-benar dikanibal? Pikirkan sendiri. Qin Zheng, yang berdiri di tengah kerumunan, diam-diam memuji si Jie atas kehebatannya. Karena dukungan kedua leluhur keluarga Si, ketujuh tetua tidak punya pilihan selain mendukung si Lian Ke. Namun, si Jie menghindari persaingan memperebutkan prestise dengan kedua leluhur keluarga Si, dan malah menuding yang baru patriark yang ditunjuk oleh dua leluhur keluarga Si Lian Ke. Kami telah berhubungan satu sama lain selama ratusan tahun, siapa yang tidak mengetahui kemampuan si Lian Ke? Anda tidak bisa mengatakan sampah, setidaknya di gereja Presbiterian, tidak ada penatua yang dengan tulus diyakinkan olehnya dan tidak mempercayai kemampuan si Lian Ke. Jadi ketika Lian Ke menjadi patriark, bagaimana nasib keluarga Si? Seperti yang dikatakan si Jie, aliansi saat ini tidak berarti perselisihan internal aliansi ilahi akan berakhir dan mereka akan hidup damai pada saat itu. Semua orang ingin mencaplok satu sama lain, dan satu keluarga akan mendominasi. Jadi saat ini, haruskah Anda mempercayai si Jie atau si Lian Ke? Selain itu, kedua leluhur keluarga Si sangat kuat,
tetapi umur mereka tidak lama. Sulit untuk bertahan lama. Jika tidak, bagaimana mereka bisa dengan jelas mendukung Si Lianke dan mencegah ketujuh tetua sepenuhnya menentang Si Jie, semua karena mereka harus mempertimbangkan masa depan jangka panjang keluarga Si. Ada apa denganmu? Si Lianke berbalik dan berteriak pada ketujuh tetua, aku adalah pemimpin klan yang ditunjuk oleh kedua leluhur. Jika kamu tidak mendengarkanku, kamu masih harus mendengarkan Si Jie. Ada kesenjangan besar antara omelan dan perintahnya serta sikap Si Jie yang menyenangkan dan berbicara berdasarkan fakta. Tetua kedua berkata dengan tenang, saya sedang mempertimbangkan apakah yang dilakukan kedua leluhur itu benar. Kamu berani meragukan kedua leluhur ini, kamu mencari kematian. Si Lianke meraung marah, mengangkat tangannya untuk mengambil tindakan. Tetua pertama, sebaiknya kamu tenang, kata tetua kedua dengan cara yang alami, dengan aura yang tenang, tetapi tekanan tak terlihat dilepaskan, yang secara langsung membuat Si Lianke merasa tercekik. Tidak diragukan lagi, tingkat kultivasi Si Lianke lebih buruk daripada tingkat kultivasi tetua kedua. Baru pada saat itulah Qin Zheng mengerti mengapa kedua leluhur keluarga Si menunjuk Si Lianke sebagai pemimpin klan. Benar-benar tidak ada yang bisa mereka lakukan, karena orang-orang cakap lainnya semuanya mendukung Si Jie dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Pemimpin klan. Tetua kedua berkata, beri kami waktu 3 hari, kami akan memikirkannya dengan cermat sebelum mengambil keputusan. 7 tetua berbalik dan pergi, meninggalkan Si Lianke yang geram dan geram. Qin Zheng melihat semuanya dan mengacungkan jempol pada Si Jie. Harus dikatakan bahwa kemampuan Si Jie sungguh luar biasa. Berbicara dari dua leluhur keluarga Si dan pilar spiritual keluarga Si, dia masih bisa bertahan di gereja Presbyterian begitu lama, dan bahkan ketika dia dipaksa masuk ke istana, dia masih bisa melawan kata-kata, itu terlalu kuat, orang ini dituduh sebagai dewa. Kontrol hukum pasti menguntungkan. Jika tidak, jika Jie fokus pada keluarga Si saat ini, itu akan membuatnya pusing. Para penonton melihat ketujuh tetua mundur dan dibubarkan oleh mereka yang selalu mendukung Si Jie. Hanya ada 2 orang yang tersisa di halaman, Si Jie dan Si Lianke, dan Qin Zheng yang belum masuk melalui pintu. Si Lianke terengah-engah dan menatap Si Jie dengan dingin. Dia ingin mencabik-cabik Si Jie. Dia tidak mengerti mengapa kedua leluhur keluarga Si mendukungnya, tetapi tidak ada yang mendukungnya. Hak yang tepat untuknya masih akan mempermalukannya, tapi dia menolak menerimanya. Kenyataan kejam membuat Si Lianke hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata dengan kasar, Si Jie, harap diingat, meskipun kamu mendapat waktu 3 hari kembali, terus kenapa, kamu masih harus turun tahta. Aku, Si Lianke, ditakdirkan untuk menjadi kepala dari keluarga Si, saya didukung oleh kedua leluhur saya, dan tidak ada yang bisa menolak saya. Sungguh, Si Jie berkata dengan tenang, kedua leluhur seharusnya melihat pertarungan antara kamu dan aku sekarang. Suaranya menjadi sedikit lebih keras, kedua leluhur berpikir siapa yang lebih cocok menjadi pemimpin klan. Suaranya menyebar jauh. Namun keluarga Si sangat diam dan tidak menerima balasan. Para leluhur mendukungku. Si Lianke tertawa ketika dia tidak melihat jawaban. Bibir Si Jie melengkung menyeringai. Ketika Si Lianke hendak berbicara, dia mendengar dengusan dingin dari leluhur keluarga Si, kamu tidak berguna, keluar dari sini. Senyuman tiba-tiba membeku di wajah Si Lianke. Ini adalah suara pamannya. Paman, Si Lianke masih ingin berdalih. Gulungan. Saat itu, leluhur keluarga itu berteriak dengan dingin. Telinga Si Lianke berdengung karena keterkejutannya, penglihatannya menjadi hitam, dan dia hampir muntah darah. Dia sangat ketakutan sehingga dia diam dan berlari keluar. Ketika dia melihat Qin Zheng berdiri di depan pintu, dia menatap Qin Zheng dengan pandangan dengki sebelumnya melarikan diri. Qin Zheng memahami suasana hati Si Lianke dengan sangat baik. Demikian pula, dia tidak menganggap Si Lianke sebagai badut. Qin Zheng lalu berjalan ke halaman. Kepala keluarga Si hebat. Keluarga Si sangat beruntung memiliki Anda sebagai kepala keluarga Si. Sayangnya beberapa orang tidak tahu bahwa Anda benar, nenek moyang keluarga Si. Nenek moyang keluarga Si tidak muncul, tetapi sebuah suara masuk, berkata dengan dingin, saya tidak mengerti apa maksud Qin Zheng yang membuat Si Jie begitu mempercayaimu. Metode, kamu akan tahu kapan aku datang mencarimu. Ketika saatnya tiba, aku yakin kamu juga akan bersedia mendukungku, kata Qin Zheng ringan. Qin Zheng, kamu gila, kata leluhur keluarga Si. Saya benar-benar tidak gila, saya sangat rendah hati, kata Qin Zheng sambil tersenyum. Nenek moyang keluarga Si bersenandung, baiklah, kalau begitu saya akan lihat bagaimana Anda dapat membuat kami berdua bersedia mendukung Anda. Qin Zheng tahu segera,
saya pikir ini akan memakan waktu selama 5 hari atau paling singkat 3 hari, dan saya akan datang mencari Anda. Kalau begitu aku akan memberimu waktu 5 hari. Jika kamu bisa meyakinkan kami, keluarga Si akan menjadi pendukung setiamu selamanya. Jika tidak, kamu akan menyesal bertemu dengan kami. Hahaha. Qin Zheng tertawa dan berkata, kalau begitu kita sepakat. Nenek moyang keluarga Si hanya mendengus dingin lalu kehilangan suaranya. Di halaman, suasana kembali sunyi. Tuan Qin, apakah kamu yakin? Si Jie bertanya. Sangat yakin, kata Qin Zheng bangga. Setelah menguasai seni denyut nadi, akan aneh jika dia masih belum bisa mengalahkan dua leluhur keluarga Si. Seni bela diri kedua leluhur keluarga Si menjadi spiritual, tetapi juga memberi mereka membawa kesempatan untuk mematahkan belenggu manusia dan dewa, dan juga dapat membawa perubahan pada beberapa orang dengan potensi baik di keluarga Si, membuat keluarga Si benar-benar lebih kuat dari bawah ke atas. Kecuali ada yang salah dengan kedua leluhur keluarga Si, atau mereka hanyalah roh sejati dari Istana Suci, jika tidak maka mustahil untuk menolak. Si Jie secara alami memiliki kepercayaan 100% pada Qin Zheng. Mendengar apa yang dia katakan, dia menghela nafas lega dalam beberapa hari terakhir, dia tidak pernah merasakan tekanan lebih besar. Memasuki ruangan, Qin Zheng menggunakan teknik luar biasa untuk mengisolasi orang lain agar tidak menguping. Si Jie, tolong kesampingkan urusan keluarga Si untuk sementara waktu dan serahkan padaku untuk menanganinya. Qin Zheng berkata, sekarang aku akan memberimu tugas yang sulit. Tuan Qin, tolong beritahu saya akan berusaha sekuat tenaga, kata Si Jie. Kamu menghubungi seseorang bernama Yu Jiaren secepat mungkin dan memintanya untuk datang menemuiku. Si Jie bertanya dengan ragu Jade Beauty. Bukankah dia anggota keluarga kerajaan Haiyuhai? Ini memang identitas Yu Jiaren yang sebenarnya. Apakah kamu mengenalnya? Kata Qin Zheng. Saya pernah mendengar bahwa dia adalah salah satu orang dengan potensi tertinggi di dunia pribadi dan akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran para dewa di masa depan. Ini adalah penilaian yang dilakukan oleh Liga Dewa terhadap beberapa orang. Si Jie berkata jujur. Qin Zhengdao, karena Anda tahu, akan lebih mudah untuk segera menghubunginya dan memberitahu dia bahwa saya ingin menemuinya. Dia pasti akan datang menemui saya. Si Jie tidak menanyakan alasannya dan berkata, jangan khawatir, Tuan Qin, saya pasti akan menemukan Yu Jiaren dalam 10 hari. Jade Beauty telah bersembunyi sangat dalam akhir-akhir ini. Tidak mudah menemukannya. Qin Zheng mengingatkannya, bagaimanapun juga, identitas asli Yu Beauty berasal dari Istana Suci Roh Sejati di alam dewa, lebih baik bersembunyi dan tidak melihat siapapun. Saya yakin, si Jie berkata dengan tenang, menunjukkan kesombongannya. Qin Zheng tersenyum dan berkata, ini yang terbaik, silakan ambil tindakan. Si Jie segera berangkat mencari Yu Jiaren. Qin Zheng juga membuat pengaturan, dan ketika dia tidak ada pekerjaan, dia pergi ke kediamannya untuk berlatih dengan tenang. Segala tindakan harus menunggu kedatangan Putri Mo dan Yu Jiaren. Kedua wanita ini juga akan menjadi kunci untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan baginya. Keluarga Beitang. Sejak penguasa wilayah utara Beitang Guantian terbasmi, keluarga Beitang, mulai dari Beitang Xiao, Master Besar Ningzhen, hingga Master Junior Ningzhen, hampir musnah, yang telah merusak vitalitas keluarga Beitang secara serius. Keluarga belum kembali ada seorang master yang berada di alam belenggu manusia dan dewa, dan statusnya mungkin tidak sebaik yang lemah di antara 10 keluarga besar. Hal yang sama juga terjadi. Keluarga Beitang sangat tertekan akhir-akhir ini. Dapat dikatakan bahwa seluruh keluarga berada di ambang ledakan kebencian. Hampir setiap hari, Anda dapat mendengar orang-orang mengutuk dan menghina Qin Zheng, dan banyak orang bersumpah. Qin Zheng harus dipotong-potong dan disiksa dengan berbagai hukuman kejam untuk menghilangkan kebenciannya. Setelah leluhur keluarga Beitang kembali, anggota inti keluarga Beitang berkumpul setiap hari untuk berdiskusi bagaimana membalas dendam dan bagaimana memperkuat kembali keluarga Beitang. Hari ini tidak terkecuali. Saat mereka mendiskusikan masalah ini, seseorang datang untuk melaporkan apa yang terjadi pada keluarga Si. Wajah keluarga Beitang yang hadir juga menunjukkan senyuman yang telah lama hilang. Inspektur Jenderal pertama Qiao Yufei mencibir, sudah waktunya membuat Qin Zheng merasa tidak nyaman. Jika keluarga kami akhirnya memilih untuk mendukung kami saat ini, apakah Qin Zheng masih memiliki wajah untuk bertemu orang lain? Kata Lan Guangyuan, Inspektur Jenderal kedua. Kami tidak ingin terlalu bahagia. Si Lian Ke, yang ingin bergabung dengan kami sekarang, adalah pecundang. Orang ini bukan tandingan Si Jie. Kesenjangannya terlalu besar, sulit untuk mengatakan kemana keluarga Si akan pergi, pada akhirnya. Qiao Yufei dia mengerang. Setelah mendengar ini,
Beitang Patriark melihat orang-orang yang hadir. Ada total 10 orang di sini, kecuali satu master perantara Ningzhen yang untungnya selamat karena dia tidak lagi memilikinya. 6 sisanya berada di ranah transformasi kupu-kupu untuk menjadi utara keluarga Tang akan fokus membina dia di masa depan, tetapi dia belum memenuhi syarat untuk berbicara. Apa pendapatmu tentang Guang Yuan? Kata Patriark Beitang. Potensi asli Lan Guang Yuan tidak sebaik Qiao Yufei, dan levelnya juga sangat berbeda. Namun, sejak perjalanannya ke Istana Nirvana di ibu kota Kekaisaran Datong, dia telah memperoleh banyak hal. Karena alasan ini, tidak hanya potensinya yang meningkat tajam, tetapi budidayanya juga melonjak, setelah mencapai tingkat lanjut Dai, dia harus bersaing dengan atau bahkan melampaui Qiao Yufei secara tidak terlihat, bahkan secara implisit, dan mendapat perhatian khusus dari leluhur Beitang. Pendapat saya sama dengan pendapat saudara Qiao. Meskipun kedua lelaki tua dari keluarga Si tertarik dengan harta yang digunakan oleh Kaisar, mereka belum tua, dan pengaruh mereka terhadap para tetua keluarga Si menurun, tahun demi tahun. Jika bukan karena ini, mereka tidak akan melakukannya. Dengan dukungan dua leluhur, tidak mungkin memaksa si Jie turun tahta. Dalam analisis terakhir, si Lianke sangat penting, tetapi kemampuannya adalah satu-satunya Jie sangat luar biasa. Yah, analisismu bagus. Beitang Patriark mengangguk. Lan Guangyuan mengambil kesempatan itu dan berkata leluhur, apakah Anda ingin kami mengirim seseorang ke keluarga Si? Kemudian Qin Zheng dapat berada di sana untuk mendukung si Jie, dan kami dapat melakukan hal yang sama. Nenek moyang Beitang berkata saya juga punya ide ini, menurut Anda siapa yang cocok? Itu pasti saudara Qiao. Lan Guangyuan langsung merekomendasikan Qiao Yufei tanpa memikirkannya. Saudara Qiao tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara kita. Jika dia memberikan dukungan kepada Yu Xilianke, dia pasti akan mampu bersaing dengan si Jie. Yufei, apakah kamu bersedia? Kata Patriark Beitang. Qiao Yufei berkata saya akan mengikuti pengaturan leluhur saya. Patriark Beitang sangat puas dengan pernyataannya, Yufei, setelah kamu pergi ke sana, kamu tidak hanya akan memberi Si Lianke beberapa cara untuk menghadapi si Jie, tetapi juga merangsang kemampuan Si Lianke. Si Lianke ini jauh dari yang terbaik. Dia sangat bodoh sekarang. Dia dulunya adalah orang yang mampu dan langka di Liga Dewa. Hanya ketika si Jie sangat tertekan, ratusan tahun pengecut, dan kesempatan tiba-tiba datang dia tidak bisa tenang, jadi dia berperilaku seperti ini. Bodoh. Selama dia tenang dan mendapat dukunganmu, aku yakin kalian berdua bisa mengalahkan si Jie, dan keluarga Si pasti akan menjadi senjata ampuh di tangan kita. Saya tidak akan pernah mengecewakan leluhur saya, kata Qiao Yufei. Leluhur, kemenangan sudah di depan mata. Haruskah kita merayakannya? Semua orang sangat tertekan akhir-akhir ini. Lan Guangyuan menyarankan. Nenek moyang Beitang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram, tidak perlu terburu-buru untuk merayakannya. Tidak akan terlambat untuk merayakannya lagi setelah kepala Qin Zheng dipenggal. Dalam 2 hari, hanya 2 hari, si Jie menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Qin Zheng. Dia menemukan Yu Jiaren. Ketika Qin Zheng mendengar berita itu, dia tidak bisa mempercayai telinganya. Seberapa dalam Yu Jiaren bersembunyi? Dapat dikatakan bahwa Yu Jiaren telah bersembunyi sejak dia menemukan identitas aslinya adalah mungkin untuk kembali ke alam dewa, sehingga sulit untuk menemukannya. Qin Zheng bahkan bersiap untuk tidak menemukan Yu Beauty. Akibatnya, si Jie menemukan Yu Beauty hanya dalam 2 hari. Harus dikatakan bahwa si Jie tampaknya sangat mampu. Apakah kamu yakin kamu menghubungi Yu Jiaren sendiri? Tidak mengherankan jika Qin Zheng curiga. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Yu Jiaren dapat ditemukan begitu cepat, dan itu selalu terasa tidak nyata. Ya, dia pasti yang dihubungi. Si Jie sangat percaya diri. Qin Zheng berkata bagaimana Anda menghubunginya. Si Jie menjelaskan metodenya. Oh, ini ide yang bagus. Tahukah kamu di mana Yu Jiaren bersembunyi sebelumnya? Tanya Qin Zheng. Meskipun Yu Jiaren sangat licik dan segera pergi setelah memastikan bahwa dia ingin bertemu dengan Tuan Qin, saya masih dapat menyimpulkan bahwa Yu Jiaren telah bersembunyi di aliansi ilahi sebelumnya. Tersembunyi di dalam Liga Para Dewa. Qin Zheng terkejut sesaat. Dia harus mengagumi wanita cantik ini. Dia sangat berani. Bersembunyi di aliansi ilahi, memang sulit bagi siapapun untuk menemukannya. Jika Anda mengirimkannya untuk dibaca, itu berarti sejak Anda datang ke kota aliansi ilahi, Yu Jiaren mungkin ada di sana, dan dia diam-diam mengawasi Anda. Apakah kamu tahu di mana dia bersembunyi? Qin Zheng memikirkan sebuah pertanyaan. Kami tidak dapat memastikannya saat ini. Kami hanya dapat memastikan bahwa dia pernah berada di aliansi ilahi sebelumnya.
Qin Zheng bergumam dalam hatinya, mungkinkah Yu Jiaren bersembunyi hanya demi bersembunyi? Memang benar identitas asli Yu Jiaren diketahui olehnya, namun bukan berarti Yu Jiaren berusaha sekuat tenaga menyembunyikan identitasnya hanya karena identitasnya terbongkar. Terlepas dari hal lain, jika saya ingin berurusan dengannya dan mengungkap identitasnya, tidak masalah di mana dia bersembunyi. Bahkan jika dia tidak bersembunyi dan identitasnya terungkap, tidak peduli seberapa banyak dia bersembunyi, kenapa dia bersembunyi di Liga Dewa begitu lama. Hal lainnya adalah, apakah Yu Jiaren turun ke dunia bawah hanya untuk bersaing dengan Xing Yue untuk mendapatkan posisi Istana Suci Poseidon? Jika Anda tidak mengetahui bahwa dia bukanlah seseorang dari Istana Suci Roh Sejati yang telah ditempatkan di Istana Poseidon, itu tidak akan menimbulkan kecurigaan orang. Sekarang setelah Anda mengetahuinya, Anda harus memikirkannya lebih dalam, terutama karena Qin Zheng masih samar-samar mengingat Xing Yue menyebut Jade untuk pertama kalinya ketika saya masih cantik, saya sepertinya mengatakan sesuatu seperti, pesaing saya juga telah mencapai titik terbawah. Haruskah saya katakan ini lagi? Yu Jiaren tidak berniat turun ke dunia berikutnya sebelumnya. Semakin Qin Zheng memikirkannya, semakin dia merasa bahwa Yu Jiaren bersembunyi di Shenmeng dan memiliki motif tersembunyi. Nah, perjanjian apa yang kamu buat dengannya? Kata Qin Zheng. Saya membuat janji dengannya untuk bertemu di puncak Gunung Tianguang besok siang, kata si Jie. Tianguang Senshan adalah gunung tinggi di kota Shenmeng. Meskipun kota aliansi ilahi ditangguhkan di udara, masih terdapat pegunungan yang terletak di dalam kota, membuat kota ini terlihat seperti dunia kecil yang mandiri dan lengkap. Oke, aku akan mencatatnya. Qin Zheng mengangguk, turun dan istirahat. Aku akan menangani urusan keluarga Si Jie pergi sebagai tanggapan. Qin Zheng adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Ruangan yang sunyi dan tanpa suara juga menenangkan hati Qin Zheng. Dia berdiri di dekat jendela dan memandangi pegunungan yang bergulung di kejauhan. Ada juga perasaan haru di hatinya. Sejak dia tahu bahwa orang-orang dari Istana Suci Roh Sejati telah secara serius menyusup ke aliansi ilahi dan mungkin harus bertarung dengannya, Qin Zheng menyadari bahwa dia menjadi curiga itu benar-benar tindakan Istana Suci Roh yang sebenarnya. Itu terlalu jahat dan kejam, bahkan jika itu menyusup ke kekuatan besar lainnya, kekuatannya sendiri bahkan tidak memiliki markas terpisah, sulit untuk menghindari kecurigaan, tetapi itu terjadi seperti ini, dan itu terjadi. Membuat Qin Zheng merasa curiga bukanlah hal yang baik, dan mudah membuat orang curiga. Ketika saya memikirkan sifat jahat, saya secara alami memikirkan seni jahat yang tiada taranya, metode mengendalikan dewa. Qin Zheng masih sangat puas dengan metode mengendalikan dewa. Dia sangat beruntung bisa menguasai sihir yang tiada taranya. Dia menyingkirkan hal-hal yang berantakan dalam pikirannya dan memasuki kondisi kultivasi. Juga hari ini, Qiao Yufei, diatur oleh keluarga Beitang, memasuki keluarga Si dan bertemu dengan tetua tertua Si Lianke. Keduanya berbicara selama lebih dari 3 jam di ruang kerja Si Lianke. Qin Zheng juga tidak mengetahui hal ini, dan dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Dia sudah mempunyai solusi untuk masalah keluarga Si, jadi dia tidak perlu berpikir lebih jauh. Keesokan harinya, Qin Zheng meninggalkan rumah Si pagi-pagi sekali dan tiba di Gunung Tianguang. Alasan mengapa Gunung Tianguang diberi nama ini adalah karena berdiri di puncak gunung ini akan menjadi tempat paling awal di mana Anda dapat melihat matahari setiap hari di kota aliansi ilahi. Gunung ini tingginya hampir 100.000 meter. Berdiri di puncak gunung, Anda dapat melihat kota aliansi ilahi. Kota suci yang besar ini sebesar telapak tangan. Melihat ke kejauhan, Anda dapat melihat laut yang berkilauan jarak, tapi ini juga membutuhkan bantuan Qin Zheng. Hanya mereka yang memiliki mata dewa yang dapat melihat sedikit, tetapi keterampilan murid orang lain tidak dapat melihatnya. Udara di puncak gunung segar, angin gunung tidak hanya kencang, tetapi juga seperti pisau baja, bersiul dan bertiup, seperti pisau baja yang menggores tulang. Qin Zheng tiba lebih awal dan duduk bersila di atasnya. Seni bela diri misteriusnya beroperasi penuh dan dia berlatih sendiri. Mata dewanya terbuka penuh, dan dia melihat sekeliling untuk melihat dari mana Yu Jiaren berasal. Yang membuatnya kecewa, Yu Jiaren turun dari langit dan datang dari luar kota aliansi ilahi. Qin Zheng diam-diam menghela nafas, Jade Beauty sangat berhati-hati dalam tindakannya. Jade Beauty mendarat dari langit seperti peri, dia mengenakan gaun seputih salju, rambut hitamnya disisir menjadi ekor kuda sederhana, dan wajahnya yang cantik begitu cantik rasa kemurnian. Qin Zheng, kita bertemu lagi. Yu Jiaren mendarat hampir 100 meter dari Qin Zheng. Mengapa kamu berdiri begitu jauh? Qin Zheng duduk bersila dan tidak bergerak. Sambil terkikik,
Yu Jiaren mengedipkan mata ke arah Qin Zheng sambil bercanda dan berkata, aku khawatir kamu akan memakanku. Qin Zheng berkata dengan tenang, saya tidak tertarik pada wanita yang bukan Yu Jing. Laki-laki adalah laki-laki yang berbudi luhur. Dia bisa menyukai banyak wanita dan mendapatkan banyak tubuh wanita, tapi dia tidak mengizinkan wanita mendapatkan banyak pria. Qin Zhengyi mengerutkan kening. Tapi Yu Jiaren tersenyum, tapi, Jade Beauty, saya sangat bersih. Dia bahkan membusungkan dadanya dengan sikap pamer saat dia berbicara. Bisa dibilang penampilan Jade Beauty bisa dibilang sebagai kecantikan yang tiada taraf, apalagi kulitnya yang seputih giok, dari segi kulit murni, tidak diragukan lagi dialah yang terbaik. Saya tidak tertarik membicarakan masalah ini dengan Anda. Tapi aku tertarik. Yu Jiaren terkekeh, kali ini kamu memintaku untuk membicarakan sesuatu. Kamu pasti meminta sesuatu dariku. Haha, sebelum kita mulai berbisnis, menurutku lebih menarik untuk dibicarakan, pria dan wanita. Mata Qin Zheng bersinar dengan cahaya dingin. Dalam sekejap, awan dan kabut yang bergulung di sekitar Yu Jiaren bergetar dan menyusut dengan keras, seolah-olah mereka mencoba untuk menyegel Yu Jiaren. Dia sangat ketakutan sehingga wajah Yu Jiaren sedikit berubah dan dia dengan cepat mundur. Bahkan ketika dia berada di kota Nantian, Yu Jiaren bukanlah tandingan Qin Zheng. Sekarang Qin Zheng berada di level lanjutan Ningzhen, dekat dengan kekuatan tempur teratas di dunia manusia. Yu Jiaren secara alami bahkan lebih ketakutan dan tidak memiliki keberanian untuk menantang. Jadi ketika dia datang ke sini, dia berada 100 meter jauhnya. Dia memiliki sarana spasial, jadi mudah untuk melarikan diri. Secara alami, Jade Beauty tidak mengetahui bahwa Qin Zhengxi juga memiliki kekuatan magis dari tali pengikat dewa, yang dapat mengunci ruang. Jika dia tidak ingin Jade Beauty melarikan diri, dia dapat menahannya. Tapi bukan itu yang diinginkan Qin Zheng. Bagaimanapun, Yu Jiaren memiliki status khusus dan mempengaruhi kekuatan Istana Suci Roh Sejati di dunia manusia. Qin Zheng, kamu baru saja memahami identitas asliku. Kamu ingin menggunakan ini untuk mengancamku. Aku akan mengecewakanmu. Aku tidak keberatan menyerahkan identitas Istana Poseidon. Ketika Yu Jiaren melihat Qin Zheng, dia hanya ingin menakutinya. Dia diam-diam menghela nafas lega. Sejujurnya, dia, wanita cantik, tidak takut pada siapapun, tapi Qin Zheng membuatnya sedikit takut. Dia selalu merasa harus ekstra hati-hati saat menghadapi Qin Zheng. Orang ini sangat berhati keras dan tidak akan menunjukkan belas kasihan pada batu giok sama sekali. Karena kamu tidak keberatan menyerahkan identitasmu sebagai Istana Poseidon, mengapa kamu belum mengumumkannya ke publik? Qin Zheng mencibir untuk mengungkap tipuan Yu Jiaren langkah pertama untuk meraih peluang. Yu Jiaren terkekeh dan berkata, karena itu tidak perlu. Saya tidak peduli jika saya memilikinya. Kapan saya akan mengumumkan bahwa itu tidak mungkin lagi? Qin Zheng mendengus, saya pikir Anda tidak mau menyerah. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu suka, kata Yu Jiaren dengan cara yang alami. Baiklah, kalau begitu saya akan mengumumkan kepada seluruh aliansi ilahi bahwa Anda, Nyonya Yu, berasal dari Istana Suci Roh Sejati. Qin Zheng segera berdiri dan membuka mulutnya untuk berbicara dengan kota aliansi ilahi di kaki Gunung Tianguang. Tunggu sebentar, Yu Jiaren buru-buru menghentikannya. Saya takut, kata Qin Zheng. Sebenarnya kalau aku tidak menghentikanmu, kamu tidak akan mengatakannya dengan lantang, karena kamu memiliki rahasiaku ini dan tidak pernah mengumumkannya kepada dunia luar. Kamu bahkan membuat janji denganku sendirian, gunakan ini untuk mengambil keuntungan dariku. Dan baru-baru ini, kamu secara misterius aku juga tahu sesuatu tentang situasi di aliansi, dan aku bisa menebak tujuan mengapa kamu memintaku untuk datang, jadi kamu tidak akan pernah benar-benar mengatakannya, Yu Jiaren berkata dengan tenang. Ini menunjukkan kelemahan Qin Zheng. Dia saat ini sangat membutuhkan dukungan eksternal. Berdasarkan situasi saat ini di dunia manusia, satu-satunya dukungan tampaknya adalah Istana Suci Roh Sejati. Adapun Yu Jiaren, wajar baginya untuk memikirkannya. Jika dia tidak bisa mempertimbangkan hal ini, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk bersaing dengan Xing Yue? Anda dan saya tidak perlu mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Identitas Istana Poseidon sangat penting bagi Anda. Setidaknya untuk saat ini, identitas ini sangat penting bagi Anda. Qin Zheng berkata dengan ringan, jika Anda tidak mau agar terekspos, sebaiknya Anda bisa berkomunikasi dengan saya. Mari kita buat kesepakatan yang adil. Yu Jiaren memasang ekspresi genit, apakah kamu menginginkan keperawan? Seni bela diri mantra adalah seni bela diri yang sangat istimewa, rahasianya terletak pada kekuatan magis gelombang suara. Jika Anda mempraktikkannya secara ekstrim,
Anda dapat mengucapkan sepatah kata pun untuk mengubah dunia dan membuat matahari dan bulan berputar dianggap sebagai salah satu seni bela diri terbaik. Dengan seni bela diri yang ajaib dan tak terduga yang digunakan untuk memikat pria, Qin Zheng ingin menghajar Yu Jiaren hanya dengan memikirkannya. Selain itu, Qin Zheng juga sedikit terkejut dengan Yu Jiaren. Vena seni bela diri luar angkasa itu sendiri ajaib dan luar biasa, dan dapat dianggap sebagai salah satu vena seni bela diri terbaik. Lalu ada vena seni bela diri Zhenyan. Jika kedua vena seni bela diri ini digabungkan menjadi satu, bukankah Yu Jiaren mencapai level Xiang Xingyue, Putri Mo, dan Yu Xiuxin? Kemampuan tiga wanita super yang berada di jalur untuk mencapai level Raja para Dewa. Qin Zheng diam-diam berpikir bahwa dia telah meremehkan Yu Jiaren. Kamu benar-benar mengetahui kebenaran seni bela diri. Yu Jiaren memandang Qin Zheng dengan kaget. Seni bela diri ini tidak pernah lahir satu atau dua kali di zaman kuno, dan Qin Zheng benar-benar mengatakannya. Jadi bagaimana dengan kata-kata sebenarnya dan seni bela diri? Mereka dirusak olehmu. Wajah cantik Yu Jiaren sedikit merah, hanya mereka yang telah menjadi dewa dalam kata-kata sejati dan seni bela diri yang dapat mengerahkan kekuatan magis mereka yang sebenarnya. Sekarang setelah saya menerapkannya, itu akan berguna. Ini tidak sia-sia. Qin Zheng melambaikan tangannya, tidak masalah apakah kamu membuang-buang uang atau tidak, itu tidak ada hubungannya denganku. Mari kita bicara tentang bisnis. Begitu hal ini disebutkan, Yu Jiaren mengertakkan giginya dengan marah. Qin Zheng, apakah kamu laki-laki? Kamu tidak tergerak sama sekali. Aku ragu kamu bisa bangun. Tertawa, Qin Zheng mencibir dan berkata, jika kamu ingin melihatnya, kita bisa bermain sekarang. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan untuk merobek kain kasa di tubuh Jade Beauty. Tidak mau. Yu Jiaren menjerit dan menutupi dadanya dengan tangan kanannya. Pergelangan tangan kirinya dicengkeram oleh Qin Zheng. Saya tidak dapat melihat bahwa Anda benar-benar menjaga kebersihan diri. Qin Zheng mengerutkan bibirnya. Nak, sejak awal aku tidak menyukai siapapun. Tentu saja aku harus menjaga kebersihan diriku. Kedua pecundang Qiao Hujiang dan Gu Beiwang itu juga terlalu bodoh. Mereka ditipu olehku menggunakan rahasia kebenaran dan seni bela diri. Mereka mengira aku telah mencium mereka. Menyentuh mereka tidak pantas untuk menjijikkan. Nak, aku tidak akan melakukan hal-hal menjijikkan seperti itu, sembur Yu Jiaren. Qin Zheng diam-diam berpikir bahwa wanita ini berpura-pura sangat mirip. Jika bukan karena kali ini, dia akan tertipu dengan berpikir bahwa Yu Jiaren adalah orang menyebalkan, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak tertipu? Yu Jiaren masih tidak bisa melupakannya. Ini sangat sederhana, mataku bisa melihat semua ilusi. Qin Zheng berkata dengan ringan, apa yang kamu sebut, di mataku, seperti tarian badut. Yu Jia mengertakkan gigi peraknya karena marah dan benar-benar berkata bahwa dia adalah seorang badut. Apakah ada badut yang cantik? Jadi, jawabanmu atas pertanyaanku semuanya bohong. Qin Zhengdao tentu saja tidak. Jika itu palsu, apakah itu dapat menipu Anda? Tidakkah Anda dapat menebak tujuan saya meminta Anda untuk datang? Itu benar, Yu Jiaren mengangguk. Namun, pertanyaan yang saya jawab tentang penguasa wilayah timur adalah salah, kata Qin Zheng sambil tersenyum. Saya mengerti. Anda sengaja menunjukkan perjuangan Anda di awal, hanya untuk membiarkan saya memikat Anda lagi, dan Anda mengambil kesempatan untuk segera memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan saya. Yu Jiaren juga cerdas, dan dia segera mengungkapkan pikiran Qin Zheng pada waktu itu. Benar, saya sengaja mulai membimbing Anda untuk menjawab pertanyaan saya. Hehe, sepertinya masih ada keuntungan besar. Qin Zheng berkata dengan bangga, Istana Suci Roh Sejati sebenarnya memiliki rencana pamungkas. Menarik. Yu Jiaren mengertakkan gigi peraknya dan berkata dengan marah, jangan harap aku memberitahumu. Qin Zheng tertawa dan melepaskan telapak tangannya. Yu Jiaren tertegun sejenak. Meskipun dia bingung, dia dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pakaian dari tas luar angkasa dan menaruhnya di tubuhnya. Jika Anda memberitahu saya benar-benar khawatir apakah yang Anda katakan itu benar atau salah. Qin Zheng berkata sambil tersenyum, namun, dari apa yang Anda katakan sebelumnya, menurut saya apa yang disebut rencana akhir ini adalah untuk biarkan semangat sejati menjadi manusia sejati. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu mau. Yu Jiaren tidak menjawab secara langsung sama sekali. Jawaban yang ambigu adalah yang paling sulit untuk diketahui. Untungnya, Qin Zheng tidak mengharapkan Yu Jiaren menjawab pertanyaan ini, dan dia tidak peduli. Adapun rencana utamanya,
saya tidak akan menanyakan pertanyaan apapun lagi. Kata Qin Zheng sambil tersenyum. Apa yang kamu dengar tadi juga salah. Itu adalah kata-kataku yang merayumu. Qin Zheng tertawa keras dan berkata, Jade Beauty, tolong berhenti menutupinya. Apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Yu Jiaren bersenandung percaya atau tidak. Kami tidak akan membahas masalah ini. Bagaimanapun, ini hanya keuntungan ekstra besar dari perjalanan saya. Qin Zheng tersenyum sedikit. Yu Jiaren mengepalkan tangannya, ingin mencabik-cabik Qin Zheng. Dia telah menghitung segalanya, tapi dia tidak menyangka bahwa dia gagal memikat Qin Zheng aku di sini. Katakan, tidak apa-apa, aku akan pergi, aku tidak punya waktu untuk menggemeretakkan gigi bersamamu di sini. Kamu tahu tujuanku, kata Qin Zheng. Kamu ingin aku memberitahumu tentang orang-orangku di aliansi ilahi sehingga kamu dapat menggunakan mereka untuk melawan orang lain, menurutmu apakah itu mungkin? Yu Jiaren mencibir. Saya pikir itu masih mungkin. Lagi pula, lebih baik merahasiakan identitas Anda. Qin Zheng memandangnya sambil bercanda. Jade Beauty menatap Qin Zheng, matanya dipenuhi kebencian yang kuat. Begitu seorang wanita marah, itu sangat buruk. Adapun konflik Qin Zheng sebelumnya dengan Yu Jiaren, itu jauh dari kebencian tulus Yu Jiaren. Paling-paling, dia tidak baik dan mengungkap rahasianya. Tapi sekarang dia menggunakan kecantikannya dan seni bela diri misteriusnya untuk merayu Qin Zheng pukulan padanya bahwa dia tidak berhasil. Bagaimana dia, yang sombong dan cantik, bisa mentolerirnya? Jika Qin Zheng tahu bahwa Yu Jiaren membencinya karena alasan ini, dia tidak tahu seperti apa ekspresinya nanti. Qin Zheng tidak tahu, dia memandang Yu Jiaren dengan tenang. Dapat dikatakan bahwa sudah ada ketidakseimbangan yang sangat besar di antara keduanya. Qin Zheng menyimpan rahasia yang membuat Yu Jiaren hampir pingsan, sehingga Qin Zheng tidak terburu-buru dan tidak khawatir sama sekali. Mereka berdua hanya saling menatap selama 10 menit, hanya berdiri di sana, membiarkan dinginnya angin pegunungan bertiup menerpa tubuh mereka. Pada akhirnya, Yu Jiaren tidak tahan lagi, jadi dia menutup matanya sedikit dan berkata, saya memiliki orang-orang di aliansi ilahi, tetapi mereka tidak akan banyak membantu Anda. Orang dengan status tertinggi hanyalah kepala inspektur di sekitar 9 raksasa tertentu. Oh, kalau begitu tolong beritahu aku. Qin Zheng tidak menunjukkannya. Tepat ketika dia berpura-pura terpesona, Yu Jiaren sebenarnya telah mengungkapkan fakta bahwa beberapa dari 9 raksasa Liga Shen adalah miliknya. Itu adalah Inspektur Jenderal pertama Qiao Yufei dan Inspektur Jenderal kedua Lan Guangyuan di bawah penguasa wilayah utara Beitang Guantian. Jika dia tidak mati, dia mungkin menjadi orang-orang kita. Mulut Qin Zheng melengkung 2 kali. Wanita cantik ini pandai sekali berbicara omong kosong. Jangan khawatir tentang orang lain. Siapa Lan Guangyuan? Dia adalah orang dalam yang ditempatkan di keluarga Beitang. Dia melakukannya di Istana Nirvana di luar ibu kota Kekaisaran Datong, tapi dia benar-benar menjadi miliknya. Jade Beauty, sebaiknya kita jujur. Qin Zheng berkata dengan tenang. Saya sangat jujur. Qin Zheng tahu kamu bahkan tidak berkedip ketika berbohong. Sepertinya kamu sudah terbiasa. Mungkin kamu sedang memikirkan rencana akhirmu sekarang. Nah, melihat kamu telah bersembunyi di Liga Dewa, aku ragu kamu akan melakukan apapun kali ini. Tujuan sebenarnya dari dunia bawah adalah untuk menuju ke apa yang disebut rencana akhir ini, dan saya menyimpulkan bahwa rencana akhir Anda dilaksanakan dalam aliansi ilahi ini. Yu Jiaren menyipitkan matanya dan menatapnya dengan dingin. Qin Zheng melanjutkan, karena Anda tidak jujur kepada saya, maka saya hanya dapat mengambil tindakan praktis. Mendengus, Yu Jiaren melakukan pukulan santai, ruang itu terbelah, dan dia melarikan diri melalui ruang itu. Qin Zheng tidak menghentikannya, dia punya idenya sendiri. Karena garis keturunan para dewa, Qin Zheng dianggap sebagai santapan orang lain di mata para dewa dan Raja Ibel 15 di alam dewa, dan bahkan beberapa orang kuat dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Jika dia ingin menyingkirkan takdir ini dan memperjuangkan kesempatan menjadi dewa, dia harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Jika Yu Jiaren tidak mengungkapkan identitasnya, dia masih bisa memanfaatkannya. Tampaknya tidak realistis bagi Yu Jiaren untuk menaklukkannya. Tampaknya satu-satunya cara adalah mengendalikan para dewa. Namun, sihir untuk mengendalikan para dewa hanya dapat digunakan pada 10 orang tempat di dunia manusia. Itu selalu terasa seperti itu tidak layak, tetapi situasi Yu Jiaren, superposisi seni bela diri luar angkasa dan seni bela diri mantra, tampaknya telah memberinya kondisi yang cukup sekaligus. Qin Zheng berdiri di puncak Gunung Tianguang dan berpikir lama. Hari sudah hampir gelap sebelum dia pergi. Kembali ke keluarga Xi,
Qin Zheng menemukan bahwa orang-orang di keluarga Si tampaknya telah berubah lagi, terutama ketika dia dapat melihat sekilas bahwa beberapa orang telah berkumpul di halaman Tetua Agung Si Lianke, dan Qiao Yufei dari keluarga Si. Keluarga Beitang ada di sana. Di sisi Si Lianke, sebenarnya ada dua tetua keluarga Si yang pergi menemui Si Lianke kali ini. Qin Zheng tidak memperhatikan hal ini. Ayo lempar, terus lempar, tidak peduli bagaimana mereka melempar, hasil akhirnya sudah ditentukan. Dengan cara ini, mereka bisa melihat siapa yang dengan tegas mendukung Si Jie, dan mereka bisa digunakan kembali di masa depan. Qin Zheng menemukan Si Jie. Dalam 2 hari terakhir, Si Jie juga memperhatikan dinamika keluarga Si. Sesuai dengan permintaan Qin Zheng, dia tidak ikut campur, tetapi hanya menonton dengan mata dingin, dan mengingat perubahan mentalitas beberapa orang di keluarga Si. Tuan Muda Qin, Si Jie berkata dengan hormat ketika dia melihat Qin Zheng tiba. Baiklah, duduklah. Keduanya duduk. Qin Zheng masih menggunakan teknik rahasia untuk menghalangi orang lain menguping. Dia tidak ingin ada orang yang mendengar masalah apapun yang dia diskusikan dengan Si Jie. Perintah apa yang Anda punya, Tuan Qin? Kata Si Jie. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam menemukan Jade Beauty terakhir kali. Qin Zhengdao, aku akan memberimu tugas lain kali ini. Si Jie berkata Tuan Muda Qin, apapun yang Anda minta, saya akan melakukan yang terbaik. Qin Zheng menjadi semakin percaya pada kemampuannya, saya ingin Anda menemukan bagi saya roh sejati yang mungkin ada di kota aliansi ilahi dalam waktu sesingkat mungkin. Orang-orang yang dikendalikan oleh Istana Suci Roh Sejati, manusia yang mempraktikkan transformasi roh, dan roh sejati semuanya berbeda. Tetapi jika roh sejati secara memenangui buta ingin mendandani manusia, kecuali Qin Zheng memiliki darah para dewa untuk merasakannya, orang lain masih dapat merasakannya. Ini sangat sulit dilakukan, jadi tugas ini sangat berat. Si Jie segera berdiri dan berkata, saya akan mengambil tindakan sekarang. Silakan dan cobalah untuk tidak membiarkan siapapun mengetahui tindakanmu, kata Qin Zheng. Si Jie pergi sebagai tanggapan. Qin Zheng juga berpikir keras, dan sudah waktunya dia mengambil tindakan. Karena dia ingin menjaga identitas Yu Jiaren tetap berguna, dia harus memulai dengan apa yang disebut rencana akhir Istana Suci Roh Sejati menemukan roh sejati, dia secara alami adalah yang paling cocok. Selama roh sejati ada di dekatnya, roh itu pasti akan ditemukan. Oleh karena itu, Qin Zheng memutuskan untuk mengunjungi kota Shenmeng. 520.